A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalat al-khair batigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitabi. Alhamdulillahi ala ma syara'a minad dini wa hada ila siratil mustabini wassalatu wassalamu ala rasulil amini sayyidina Muhammadin wa alihi tahirina wa sahbihi ajma'ina. Amma ba'du. Mungkin kita akan langsung masuk pembahasannya. Yang sebelumnya tadi telah dibacakan itu hanya mukadimah yang berisi basmalah, hamdalah, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, kepada para keluarga dan para sahabatnya. Jadi kita tidak perlu panjang lebar membahas kalimat-kalimat yang tadi telah kita bacakan. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwasanya setiap kita membuka sebuah kitab, setiap kita membuka sebuah buku, maka kita akan menemukan yang disebut dengan istilah muqaddimah atau pendahuluan. Ya. Jadi setiap buku yang kita buka, setiap kitab yang kita buka pasti diawali dengan yang namanya muqaddimah, pendahuluan. Nah, muqaddimah itu sendiri terbagi kepada dua jenis. Yang pertama ada namanya muqaddimatu kitabin, ya, muqaddimah kitab. Yang kedua ada namanya muqaddimatu ilmin, muqaddimah ilmu. Apa yang membedakan antara muqaddimatu kitabin dengan muqaddimatu ilmin? Muqaddimatu kitabin adalah sekumpulan kalimat-kalimat atau sekumpulan paragraf yang berisi hal-hal yang merupakan pendahuluan dari sebuah kitab. Nah, biasanya berisi basmalah, hamdalah, salawat dan salam, ya, termasuk juga di dalam muqaddimah kitab itu biasanya disebutkan nama kitabnya apa, sebab penulisan kitabnya apa, siapa yang menulis kitabnya, dan pada umumnya diakhiri dengan doa, ya, doa untuk dalam artian permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberkahi kitab ini, dan juga permohonan kepada orang yang membaca kitab tersebut supaya ridho dengan apa yang ditulis oleh penulis kitabnya. Itu yang disebut dengan muqaddimatu kitabin. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan istilahnya muqaddimatu ilmin. Ya, muqaddimatu ilmin adalah poin-poin, beberapa poin yang mesti diketahui oleh seorang penuntut ilmu berkaitan dengan suatu ilmu sebelum mempelajari ilmu tersebut. Ya, sederhananya, ketika kita ingin belajar ilmu fikih saat ini, maka seseorang harus tahu dulu beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu fikih itu. Ya, nanti ada yang berkaitan dengan definisi ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu apa sih? Bagaimana sih yang ilmu fikih itu? Lalu untuk apa sih belajar ilmu fikih? Nah, itu poin itu disebut dengan muqaddimatu ilmin. Ya. Muqaddimatu kitabin adalah sekumpulan kalimat yang biasanya memulai sebuah kitab, sementara muqaddimatu ilmin, ya, pendahuluan ilmu adalah hal-hal atau beberapa poin-poin yang membahas tentang panjang lebar mengenai ilmu tersebut. Ya. Termasuk di dalamnya adalah definisinya, untuk apa mempelajarinya, ya. Lalu bagaimana sih ilmu itu dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, tadi sebelumnya kita sudah sempat membaca separuh bagian dari muqaddimatu kitabin, ya. Dan salah satu hal yang menarik, salah satu hal yang istimewa dari kitab yang akan kita bahas hari ini yaitu kitab Al-Yaqutun Nafis. Al-Habib Ahmad Asy-Syatiri tidak hanya menuliskan muqaddimah kitab yang pada umumnya juga dituliskan oleh banyak penulis-penulis lain, tapi nanti beliau juga akan memaparkan mengenai muqaddimatu ilmin, ya, muqaddimah ilmu. Beliau juga akan paparkan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu fikih, ya, definisinya apa, fungsinya mempelajari ilmu fikih apa, keutamaan ilmu fikih apa, dan lain sebagainya. Ya. Kita mulai dengan muqaddimatu
kitabin terlebih dahulu, muqaddimah kitab terlebih dahulu. Jadi kita sudah baca sebagian ya muqaddimah ilmu, ada isinya berupa basmalah, berupa hamdalah, lalu berupa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Amma ba'du faqad asyara alayya man la manduhata li fi mukhalafatihi wa la mazhala illa ila muwafaqatihi. Kata Al-Habib Ahmad Asy-Syatiri, telah meminta kepadaku, telah memberi isyarat kepadaku ya. Jadi beliau ini diminta ya, diperintah oleh seseorang yang memerintah beliau ini, beliau buatkan apa nama istilahnya ya, kiasan. Siapa yang memerintah beliau? Siapa yang meminta beliau itu? Ya. Man la manduhata li fi mukhalafatihi. Seseorang yang tidak mungkin aku untuk menolak permintaannya. Ya. Jadi kata beliau, saya diminta oleh seseorang yang tidak mungkin saya untuk menolak permintaannya. Ya. Wala mazhala illa ila muwafaqatihi. Dan tidak mungkin saya melakukan sesuatu kecuali melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh beliau. Jadi ini kiasan beliau ya, kiasan beliau kepada seseorang yang meminta beliau untuk menulis kitab ini. Jadi kenapa kitab ini bisa ditulis? Apa asal usulnya? Karena diminta oleh seseorang. Nah, siapa orang itu? Beliau kiaskan. Orang tersebut adalah seseorang yang tidak mungkin saya menolak perintahnya dan seseorang yang mau tidak mau saya harus mengikuti perintahnya ya. Yang dimaksudkan di sini adalah guru beliau. Jadi yang meminta ini adalah guru beliau, namanya Al-Habib Abdullah ibni Umar Asy-Syatiri. Jadi guru beliau namanya Abdullah ibni Umar Asy-Syatiri. Nah, nama beliau Ahmad ibni Umar Asy-Syatiri. Nanti anak beliau yang menulis penjelasan kitab ini namanya Muhammad bin Ahmad ibni Umar Asy-Syatiri. Jadi ini dari kabilah atau kelompok Asy-Syatiri ya. Banyak nama-nama Asy-Syatiri yang kita kenal, tapi Asy-Syatiri itu tidak cuma satu orang ya. Ada Abdullah ibnu Umar Asy-Syatiri yang merupakan guru dari Al-Habib Ahmad ibnu Umar Asy-Syatiri. Nanti Ahmad ibnu Umar Asy-Syatiri juga punya murid namanya Habib Muhammad ibni Ahmad ibni Umar Asy-Syatiri. Ya, jadi kembali lagi ke topik pembahasan kita. Jadi kitab ini ditulis karena permintaan seseorang, yaitu guru beliau. Ya, guru saya meminta saya untuk menuliskan kitab, ya, menuliskan sebuah kitab. Nah, itu yang ingin beliau sampaikan di sini. Ya. Jadi seseorang telah meminta kepadaku. Ya, orang tersebut tidak mungkin aku tolak permintaannya dan tidak mungkin aku melakukan sesuatu kecuali apa yang diperintahkan olehnya. Ya. Apa permintaannya? An aktuba risalatan fi madhabil Imam Syafi'i. Menulis sebuah risalah, menulis sebuah surat, menulis sebuah buku, ya, menulis sebuah catatan, ya. Menulis sebuah catatan fi madhabil Imam Syafi'i. Maksudnya, aku diminta oleh guruku untuk menulis sebuah kitab yang berisi tentang pokok-pokok fikih Imam Asy-Syafi'i. Jadi kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab fikih madhab Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang dijelaskan oleh Habib Ahmad dalam muqaddimah kitab ini. Ya. Faqad asyara alayya man la manduhata li fi mukhalafatihi wa la mazhala illa ila muwafaqatihi an aktuba risalatan fi madhhabil Imam Syafi'i. Telah meminta kepadaku seseorang yang tidak mungkin aku menolak perintahnya dan tidak mungkin aku melakukan sesuatu kecuali mengikuti perintahnya untuk menulis sebuah kitab, menulis sebuah catatan yang berisi kumpulan-kumpulan teori-teori dari madhab Imam Asy-Syafi'i, fikih madhab Asy-Syafi'i. Nah, namun kitab ini memiliki keutamaan, memiliki perbedaan dibandingkan kitab-kitab fikih pada umumnya, ya. Dan beliau sebutkan di mukadimah kitab ini apa saja sih yang membedakan kitab ini dengan kitab-kitab lainnya, ya. Nah, itu dijelaskan oleh beliau jami'atan lit ta'arifi, ya. Jadi kitab ini punya keistimewaan, punya perbedaan dari kitab yang lain, mengumpulkan atau mencakup di dalam kitab ini pengertian-pengertian dari setiap masalah yang akan dibahas, ya. Jadi ketika kita nanti membahas perkara wudhu misalnya, maka beliau akan mulai pembahasan wudhu itu dengan menjelaskan dulu, memberikan definisi wudhu itu apa sih. Ketika kita nanti bahas perkara sholat, beliau juga berikan definisi dulu, sholat itu apa sih. Ya, begitupun dengan permasalahan-permasalahan lainnya. Ya, seolah-olah memberikan isyarat bahwa kitab ini memang diperuntukkan untuk mereka yang baru belajar
fikih mazhab Syafi'i ya, untuk para pemula ya, untuk orang yang baru ingin mengetahui, mendalami fikih mazhab Syafi'i. Makanya didahului dengan memberikan definisi. Nah, kalau kita buka kitab-kitab yang sudah level atas, ya, kitab-kitab yang tebal, ya, seperti halnya mungkin kitab apa namanya Minhajut Thalibinnya Imam An-Nawawi, ya, Tuhfatul Muhtajnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, atau kitab Nihayatul Muhtajnya Imam Syamsuddin Ar-Ramli, atau kitab Mughnil Muhtaj karangan Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Nah, mungkin di sana nanti kita tidak akan temukan lagi definisi-definisi dari permasalahan-permasalahan yang kita bahas. Ya. Mungkin saja di dalam kitab tersebut tidak lagi definisi wudhu itu apa, sholat itu apa. Kenapa? Karena kitab itu tidak lagi diperuntukkan untuk pemula yang baru ingin mengetahui apa itu wudhu, apa hakikat wudhu, tapi sudah diperuntukkan untuk orang yang sudah benar-benar menguasai fikih atau pokok-pokok dasar dari fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Makanya beliau dengan menyebutkan bahwasanya kitab ini akan berisi pengertian atau definisi dari setiap masalah yang akan beliau bahas dalam kitab ini, sekaligus memberikan isyarat bahwasanya kitab ini diperuntukkan untuk orang yang baru mempelajari fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Hawiyatan lil arkani wasyuruti. Nah, selain memberikan definisi, beliau juga akan hawiyatan lil arkani wasyuruti. Nah, setiap permasalahan yang akan kita bahas nantinya akan beliau sebutkan, akan beliau jabarkan rukun-rukun dan syarat-syaratnya juga. Jadi ketika kita bahas perkara sholat, beliau akan bahas satu persatu rukun sholat apa saja, nomor 1, nomor 2 sampai nomor 13. Nah, dan masing-masing akan dijelaskan panjang lebar oleh beliau. Begitupun dengan syarat-syaratnya ya. Apa sih syarat sah sholat? Ya, syarat sah sholat ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1 apa, 2 apa, ya, 3 apa, bagaimana. Masing-masing akan dijelaskan secara detail oleh beliau dan secara runut, secara rukun, sehingga memudahkan bagi kita yang baru ingin memahami masalah-masalah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ini, fikih-fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Lalu selanjutnya musawwiratan lil anwa'i. Ya. Nantinya ketika ada permasalahan yang memiliki pembagian-pembagian, nah beliau akan berikan contoh dalam setiap pembagian itu supaya kita lebih memahami ya, karena mungkin beberapa di antara kita sulit untuk memahami definisi. Ya, ketika membahas tentang masalah A, ya definisinya seperti ini. Nah, kita sulit untuk memahaminya. Ada beberapa di antara kita. Namun ketika kita masuk ke contoh, kita baru bisa paham. Oh, maksudnya itu seperti ini. Nah, sekali lagi hal ini semakin menunjukkan bahwasanya kitab ini ditujukan untuk pemula. Ya, jadi kalau pemula tidak bisa memahami definisi, maka diberikan contoh. Nanti misalkan ketika kita membahas perkara riba, misalnya di bab muamalah, ya, ada salah satu pembahasannya riba. Nah, riba itu kan ada berbagai macam, ada riba qor, ada riba nasiah dan lain sebagainya. Nah, kadang kalau kita memahami definisi dari riba qor itu apa, riba nasiah itu apa, nah, orang sulit memahaminya ya. Apa sih yang riba qor itu? Meskipun tahu definisi, tapi belum tentu tahu makna dari definisi itu. Nah, makanya beliau beri solusi dengan memberikan contoh. Oh, jadi riba qor itu definisinya seperti ini dan contohnya seperti ini. Riba nasiah itu definisinya seperti ini, contohnya seperti ini. Rukun-rukun yang tidak terpenuhi dalam jual beli sehingga disebut dengan riba seperti ini. Syarat-syarat yang tidak terpenuhi sehingga disebut dengan riba seperti ini. Jadi memudahkan sekali bagi orang-orang yang baru mempelajari fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi itu keistimewaan-keistimewaan yang terdapat di dalam kitab ini yang mungkin jarang ditemukan di dalam kitab fikih-fikih yang lain. Ya, kalau kita misalkan buka kitab fikih yang termasuk dasar juga ya, misalkan kitab Matan Takrib, ya, Matnul Ghayah wa Takrib, ya, atau Matan Abi Syuja, ya, itu kan termasuk kitab untuk pemula juga. Ya, tapi di sana bisa dikatakan tidak atau hampir tidak ada disebutkan definisi dari permasalahan-permasalahan ya. Ketika membahas mengenai pasal 1 ya, bab Thaharah pasal 1 itu kan membahas air. Tidak definisikan dulu air itu apa ya. Yang definisi air itu yang seperti apa gitu. Sehingga mungkin kita butuh kepada definisi itu tapi tidak tertuliskan dalam kitab itu. Nah, berbeda dengan kitab ini sama-sama untuk pemula tapi dimulai dengan definisi dulu. Ya, nanti akan baru setelah itu dijelaskan permasalahan-permasalahan yang terkandung di dalam permasalahan yang kita bahas itu. Ya, termasuk di dalamnya ada rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan nanti mungkin juga ada contoh-contohnya jika ada seperti itu. Jadi kitab yang diminta oleh gurunya untuk ditulis itu yang diinginkan oleh gurunya adalah jami'atan bita'arif, mencakup definisi, hawiyatan lil arkani wasyuruti, juga mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat dalam setiap permasalahan, musawwiratan lil anwa'i, ya, memberikan contoh gambaran atau memberikan pembagian-pembagian dengan contoh-contohnya sekaligus sehingga memudahkan orang yang baru
belajar. Nah, tujuannya apa dibuat kitab seperti ini? Ya, tadi juga kita sempat singgung, tapi beliau juga sampaikan di sini. Ya, khidmatan li sigharil muta'allimina. Ya, tujuannya apa? Membuat kitab dengan gaya atau tipe seperti ini, ya, khidmatan, ya, membantu, ya, atau memudahkan li sigharil muta'allimin. Orang yang baru belajar, orang yang baru ingin belajar fikih secara mendalam, orang yang baru menapaki tangga pertama dalam ilmu fikih, ya. Jadi memudahkan orang-orang seperti ini untuk memahami ilmu fikih itu, ya. Karena kan kalau kita membahas fikih di tempat yang kita tidak jelas, ya kadang ustadz yang menyampaikan materi fikih itu terlalu berat memberikan pembahasan, tidak memulai dari dasar, sehingga kadang kita hadir hanya sekedar hadir tapi tidak memahami benar masalah apa yang dibahas gitu, ya. Makanya itu penting untuk memahami fikih itu dari dasar supaya kita benar-benar memahami masalah apa yang benar-benar dibahas dalam kitab tersebutnya. Khidmatan lisigharil muta'allimin, tujuannya membuat kitab seperti ini adalah memudahkan, membantu orang-orang yang baru belajar. Jadi anak kecil, beliau mengibaratkan, ya, kan kalau kita bilang siapa sih yang baru belajar? Orang yang baru belajar kan anak kecil biasanya. Nah, beliau disebutkan di sini anak kecil yang baru belajar, tapi maksudnya adalah orang yang baru memulai, ya. Meskipun dia sudah tidak kecil lagi, ya. Meskipun sudah mungkin usia lanjut, tapi ketika dia baru mulai mendalami fikih, dia disebut dengan sigharil muta'allim, ya. Anak kecil yang baru belajar seperti itu. Karena dia belum tahu apa-apa, baru mulai mendalami kitab fikih seperti itu, ya. Alasan yang kedua kenapa dibentuk kitab itu sedemikian rupa atau seperti ini, wa takhfifan li at'abil muallimina, ya, wa takhfifan, memudahkan, meringankan li at'abil muallimina, ya, para pengajar fikih yang mungkin kesulitan dalam menjelaskan materi-materi fikih, ya. Kadang termasuk saya sendiri ketika memahami masalah-masalah fikih dari sebuah kitab atau dari seorang guru, ya, dalam sebuah majelis talaqi, itu bisa dibilang, ya, beberapa di antaranya mungkin mudah diserap, mudah diterima, mudah kita pahami. Namun ketika mengajarkannya kepada orang lain, saya termasuk orang yang mungkin beberapa masalah sulit untuk menjelaskannya supaya orang itu paham, ya. Jadi tidak segampang yang kita kira. Nah, jadi beliau juga selain memudahkan para orang yang baru mulai belajar fikih supaya memahami fikih, beliau juga membuat kitab ini untuk orang yang mengajar fikih supaya lebih mudah mengajarkan, lebih mudah memahamkan orang yang baru belajar fikih. Jadi kitab ini tidak diperuntukkan untuk orang yang belajar saja, tapi juga untuk orang yang mengajar. Jadi kitab ini sangat luar biasa, artinya seperti itu. Nah, apa jawaban Habib Ahmad setelah menyampaikan hal-hal yang di atas tadi? Jadi setelah beliau katakan bahwa saya diperintahkan oleh guru saya untuk menulis sebuah kitab, apa jawaban beliau? Jawaban beliau adalah fasara'tu ala qusuril bayyini ila talbiyatihi. Ya, karena guru saya yang nyuruh, ya mau tidak mau saya bergegas, ya bergegas untuk menjawab panggilannya, ya bergegas untuk mengerjakan apa yang diperintahkannya, ya. Guru saya nyuruh saya untuk nulis kitab, ya udah saya nulis kitab, ya. Meskipun di sini beliau katakan, ya, ala qusuril bayyini, meskipun saya ini, ya, ilmunya seberapa sih? Ilmu saya masih sedikit, masih kurang seperti itu, ya. Maknanya seperti itu, ya. Tapi saya sudah diperintahkan guru, ya mau tidak mau saya harus mengerjakan perintah guru. Ya, ini merupakan salah satu adab dari para penuntut ilmu itu, ya. Jadi dalam kitab-kitab adab penuntut ilmu, baik itu kitab apalah yang mungkin kita sudah pahami, mungkin kitab Ta'alim wal Muta'alim Imam Az-Zarnuji atau Adabul Alim wal Muta'alim, karya Mbah Hashim Asy'ari, ya. Itu kan banyak dibahas di sana, ya. Salah satu adab seorang murid kepada gurunya adalah menuruti segala hal yang diperintahkan oleh gurunya semampunya dia, ya. Meskipun dia tidak mampu melaksanakan secara penuh, tapi dia mampu beberapa, dia mampu sedikit laksanakan itu. Nah, itu merupakan adab seorang murid kepada gurunya, ya. Jadi beliau mengatakan, seorang mengatakan, saya ini nggak punya ilmu saya itu masih sedikit, masih banyak yang lebih hebat daripada saya. Tapi karena guru saya nyuruh saya, ya saya mengerjakannya, saya menuruti perintah guru saya, makanya saya buat kitab ini seperti itu. Namun ini bentuk ketawaduan beliau, bukan berarti memang beliau benar-benar tidak punya ilmu, ya, karena tidak mungkin orang sekelas Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i memerintahkan seorang murid yang juga seorang ulama yang mungkin dia tidak paham ilmu fikih. Tentu pasti ketika guru memerintahkan muridnya, guru ini pasti sudah tahu ini murid sudah punya ilmu yang luar biasa sehingga disuruh. Nah, tapi dalam bentuk ketawaduan beliau menyebutkan bahwasanya dari beliau ini masih banyak kekurangan, ilmu beliau belum seberapa, tapi tetap disuruh oleh gurunya. Jadi ini bentuk apa ya, tawadu dari dua sisi. Toh kalau misalnya gurunya ingin menulis kitab,
toh bisa saja ditulis langsung oleh gurunya. Tapi karena bentuk ketawaduan beliau, oke jangan saya lah, biar murid saya saja yang nulis. Nah, beliau serahkan kepada muridnya. Nah, muridnya juga tawadu dalam menerima perintah gurunya. Saya ini nggak punya ilmu, tapi ya mau tidak mau karena guru saya memerintahkan, ya sudah saya buat seperti itu. Jadi sebenarnya dua orang ini, guru dan murid, sama-sama alimnya, sama-sama dalam ilmu fikihnya, tapi karena ketawaduan mereka, ya mereka saling apa istilahnya merendahkan diri mereka di hadapan guru maupun murid seperti itu. Ya. Jadi cerita yang beliau sampaikan di awal kitab ini adalah menjelaskan mengenai kenapa sih kitab ini bisa ada, apa sih asal usul kitab ini bisa dikarang, apa yang menyebabkan Habib Ahmad mengarang kitab ini. Ya, tadi kita ulangi sedikit pembahasannya, bahwasannya beliau diminta oleh guru beliau untuk menuliskan sebuah kitab ya dengan tipikal, dengan pola yang seperti tadi kita sudah singgung ya. Dan karena guru beliau yang meminta, maka mau tidak mau sebagai seorang murid Habib Ahmad langsung menerima atau langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru beliau tersebut. Ya, itu sebab atau asal usul kenapa kitab ini bisa ditulis seperti itu. Wa jama'tu ma amkanani jam'uhu, ya. Dan aku mengumpulkan, aku menuliskan ma'amkanani, ya, apa yang mungkin untukku, aku kumpulkan jam'uhu, ya. Jadi beliau katakan, ya, saya tulis apa yang saya bisa, saya tulis apa yang mungkin saya tuliskan. Ya, mengumpulkan ini maksudnya kan menuliskan dalam bentuk apa namanya buku, ya. Karena kan kalau belum berbentuk buku, kita punya pikiran yang di mana-mana gitu kan, ya. Ada yang di sini, di sana, segala macam. Nah, dikumpulkan ilmu-ilmu yang ada di mana-mana itu dalam suatu tempat. Ya, makanya disebut dengan mengumpulkan, artinya mengumpulkan kitab atau membuat atau menuliskan kitab. Maksudnya wa jama'tu ma'amkanani, mengumpulkan artinya saya tuliskan apa yang tercerai-berai ini menjadi sebuah kumpulan, ya, yang mungkin saya kumpulkan. Artinya ilmu yang saya miliki ini saya coba tuliskan fi hadhil waraqati, ya, dalam lembaran-lembaran ini. Jadi beliau kembali lagi menunjukkan bahwasannya beliau ini rendah apa namanya tawadhu, ya, dengan menunjukkan bahwasanya ini hanya sekedar lembaran-lembaran biasa gitu. Tapi kalau kita baca kata demi kata, kalimat demi kalimat, ini kitabnya luar biasa sekali, ya. Bahkan ketika saya mengaji kitab ini dengan Syekh apa namanya Mustafa Abdul Nabi dulu, saya mendapatkan banyak hal baru yang mungkin tidak didapatkan dalam kitab-kitab yang lain. Ini bentuk ketawaduan beliau, padahal beliau sangat luar biasa sekali ilmunya. Dan ini mungkin menjadi pelajaran untuk kita sebenarnya. Jadi mempelajari ilmu itu tidak hanya mempelajari apa yang diajarkan oleh sang guru, tapi juga mempelajari bagaimana adab seorang guru itu, bagaimana gurunya bersikap. Kalau guru kita mengajarkan kita tentang ketawaduan, ya kita juga sebagai murid harus mengaplikasikan ketawaduan itu dalam hidup kita. Ya, jadi kita meskipun mentang-mentang belajar kitab berbahasa Arab, lalu kita bisa sombong kepada orang, oh saya belajar kitab bahasa Arab ini, saya paham itu. Tidak, ya. Toh guru kita tawadu, tentu kita harus lebih tawadu daripada guru kita, seperti itu. Nah, ini yang diajarkan dari kalimat-kalimat ini. Jadi tidak tertulis ilmunya, tapi kita ambil yang tersirat dari apa yang dituliskan oleh beliau. Jadi beliau katakan, saya ini nggak punya ilmu, tapi karena guru saya nyuruh, ya udah saya kerjakan. Dan saya tuliskan kitab ini, yang saya tuliskan apa yang saya mungkin kumpulkan dalam lembaran-lembaran biasa. Kalau orang menyebutkan lembaran-lembaran kan menunjukkan bahwasanya yang beliau tulis itu kan nggak seberapa, ya, artinya hanya remeh-temeh lah seperti itu, atau nggak banyak lah. Tapi kalau kita lihat kan kitabnya ini kan tebal luar biasa seperti itu, ya. Dan banyak apa namanya kitab-kitab atau para ulama yang menjelaskan, ya, membuat kitab menjelaskan kitab-kitab ini, ya. Salah satu tanda kitab itu diberkahi atau salah satu tanda kitab itu diterima oleh khalayak ramai, kitab itu banyak dikomentari, kitab itu banyak diberikan penjelasan, diberikan syarah, dibuatkan syarah oleh ulama-ulama yang lain. Nah, kalau kita lihat kemarin kan banyak sekali syarah-syarah dari kitab Al-Yaqutun Nafis ini, menunjukkan bahwasanya kitab ini sangat luar biasa. Tapi beliau dengan ketawaduan kita menyebutkan kitab ini hanya sebatas lembaran-lembaran biasa, ya, lembaran-lembaran yang sangat sedikit, kata beliau seperti itu, ya. Wa jama'tu ma amkanani jam'uhu fi hadhil waraqati, ya. Dan aku kumpulkan, aku tuliskan apa yang memungkinkan bagiku untuk aku kumpulkan, apa yang memungkinkan bagiku untuk aku tulis fi hadhil waraqati, dalam lembaran-lembaran ini, dalam kitab ini, allati sammaituha, yang aku namakan kitab ini, yang aku namakan lembaran-lembaran ini dengan nama Al-Yaqutan Nafisa fi Madhhab Ibni Idris. Jadi beliau menunjukkan kepada kita nama dari kitab asli dari yang beliau tulis ini. Nama kitabnya adalah Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibni Idris, ya. Karena banyak, ya, dari kita yang mungkin
pernah mendengar sebuah kitab atau tahu sebuah kitab, tapi kita tidak tahu nama asli kitabnya. Ya mungkin contohnya kita mungkin tahu kitab, contohnya itu misalkan Tafsir Ibnu Katsir, ya Tafsir Ibnu Katsir. Ya, itu mungkin jarang di antara kita yang tidak tahu kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tapi apakah Imam Ibnu Katsir menulis kitab tafsir itu memang namanya Tafsir Ibnu Katsir? Tidak. Beliau tidak menuliskan nama Tafsir Ibnu Katsir untuk kitab tafsir beliau. Nama asli kitab itu adalah Tafsirul Qur'anil Azim, ya. Tafsirul Qur'anil Azim itu nama asli dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, ya. Tapi karena mungkin orang banyak tahunya tafsir ini di kalangan Ibnu Katsir sehingga disebut dengan Tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Ya, begitupun dengan kitab-kitab lain, misalkan tafsir Imam At-Tabari, ya. Kan kita sering menyebut dengan tafsir Tabari. Sementara Imam At-Tabari tidak menyebutkan nama kitabnya itu tafsir Tabari, tapi kan Jami'ul Bayan seperti itu dan seterusnya. Ya, begitupun dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu kan bukan nama kitab asli dari kitab yang beliau tulis, ya. Jadi Sahih Bukhari itu bukan nama kitab asli, ya. Jadi Sahih Bukhari yang kita kenal itu, Sahih Muslim yang kita kenal itu bukan itu nama aslinya. Ya, ada nama aslinya. Silahkan dicari, diperluas wawasannya mengenai nama asli dari kitab-kitab yang mungkin setiap hari kita pernah dengar, yang masyhur bagi kita, tapi kita tidak tahu asli kitab itu namanya apa, seperti itu. Nah, untuk kitab ini nama aslinya kitabnya adalah Al-Yaqutun Nafis, ya. Beliau sendiri, ya, Habib Ahmad sendiri yang mengatakan nama kitabnya adalah Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibnu Idris. Nah, nanti mungkin di antara kita mungkin nanti akan menyebutkan, ya, kita belajar kitab fikih apa, fikihnya Habib Ahmad gitu, fikihnya Habib Ahmad. Nah, sementara kan Habib Ahmad tidak memberikan nama kitabnya itu fikih Habib Ahmad, tapi nama kitabnya Al-Yaqutun Nafis. Nah, itu hanya gelar, ya. Sahih Bukhari, Tafsir Ibnu Katsir, ya fikih Habib Ahmad itu kan hanya gelar untuk kitab yang beliau tulis. Namun nama sebenarnya tidak seperti itu. Nah, makanya kita mesti harus membuka wawasan kita. Ternyata yang kita tahu tentang Sahih Bukhari itu ternyata kita sering sebut atau menyebut istilah Sahih Bukhari, Tafsir Ibnu Katsir, tapi kita tidak tahu ternyata nama kitab aslinya itu bukan itu. Ada nama asli kitab yang memang ditulis oleh atau ditentukan oleh si penulis kitab itu. Nah, itu mesti kita harus buka wawasan kita terhadap nama-nama kitab ini. Begitupun dengan penulis-penulisnya. Ya, jadi nama kitab ini adalah Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibnu Idris, seperti itu. Nah, dan beliau tutup mukadimah kitab beliau dengan doa, permohonan, permintaan. Nah, permintaan beliau ini kepada dua. Ya. Yang pertama kepada orang yang membaca kitab, ya, orang yang memutolaah kitab ini, dan yang kedua permintaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau jabarkan di sini doa beliau sebagai penutup mukadimah kitab tadi yang kita sudah sempat singgung di awal tadi, ya. Wal ma'mulu, ya, diharapkan, ya. Jadi seolah-olah beliau mengatakan saya berharap, ya. Minal muttali'ina ridha wal irda'u amma laysa muta'ayyinan khata', ya. Wal ma'mulu minal muttali'ina, ya. Permintaan pertama ditujukan kepada para pembaca kitab ini, untuk kita semua yang membahas kitab ini, yang mengkaji kitab ini. Apa permintaan beliau? Ar-ridha. Ya, yang pertama ar-ridha, permintaan kepada al-muttali'in, kepada kita ar-ridha, ya. Kita ridha terhadap apa yang beliau tulis ini, ya. Kita ridha terhadap apa yang beliau tulis dan ridha juga kepada penulisnya. Jadi kita ridho kepada kitabnya dan juga kepada penulisnya. Ya, permintaan kedua kepada orang yang memutolaah kitab ini, al-irdha'u amma laysa muta'ayyinan khata', ya. Irdha itu kan asal katanya kan dari menundukkan, ya, menundukkan atau memejamkan mata. Ya, apa maksudnya? Beliau meminta orang yang memutolaah kitab ini untuk memejamkan mata atau menundukkan pandangan terhadap hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang tidak benar-benar jelas salah, ya. Maksudnya seperti ini. Nanti ketika kita membahas suatu masalah, ya, suatu masalah dalam kitab ini, ya, mungkin kita berbeda pendapat dengan beliau. Jadi beliau mengatakan hukumnya A, tapi bagi kita hukumnya B, mungkin seperti itu. Ya, atau bagi orang-orang yang memutolaah hukumnya C, seperti itu. Nah, kata beliau, ya, seolah-olah beliau ingin menyampaikan ketika ditemukan perbedaan itu, jangan buru-buru langsung menyalahkan saya, ya, atau membenarkan Anda, seperti itu. Ya. Tolong diteliti terlebih dahulu, ya, apakah memang ini saya yang salah, Anda yang benar, atau mungkin bisa jadi kebalikannya, Anda yang salah, saya yang benar, ya. Atau mungkin ini hanya permasalahan yang perbedaan pendapat, artinya kita sama-sama benar di sini, hanya perbedaan pendapat saja. Ya, makanya kata beliau, kalau seandainya tidak jelas salah, ya, tidak memang benar-benar salah yang beliau akan sampaikan nanti, tolong tundukkan pandangan, artinya nggak usah terlalu digembar-gemborkan, tidak perlu terlalu beliau salah, beliau enggak. Tolong teliti dulu, barangkali hanya berbeda pendapat, bukan salah tapi berbeda pendapat, seperti itu. Nah, sekaligus juga beliau ingin menyampaikan dari potongan kata ini, oke lah, kalau memang benar-benar salah, nggak apa-apa, kamu salahkan saya. Karena beliau menyampaikan amma laysa muta'ayyinan khata', yang tidak benar-benar jelas salah. Seolah beliau mengatakan, kalau tidak benar-benar jelas salah, atau mungkin ada perbedaan pendapat, tolong tundukkan pandangan, tolong jangan terlalu
ego untuk mengatakan saya benar, kamu salah. Tapi kalau memang benar-benar saya yang salah, silakan. Seolah beliau mengatakan seperti itu dari mafhum mukhalafahnya, dari apa yang tidak tertulis dalam kalimat yang beliau tuliskan. Jadi permintaan beliau yang pertama itu ditujukan kepada orang yang memutolaah kitab ini, orang yang mempelajari kitab ini, orang yang mendiskusikan kitab ini, yaitu kita ini. Ya. Permintaannya ada dua. Yang pertama ar-ridha, supaya kita ridho terhadap kitab ini dan ridho kepada penulisnya. Ya. Yang kedua, jangan buru-buru menyalahkan beliau terhadap sesuatu yang mungkin berbeda pendapat di antara kita seperti itu. Dan kalau memang benar-benar salah, silakan. Kalau ingin menyalahkan, tapi itu bukan adab seorang penuntut ilmu. Ya, adab seorang penuntut ilmu bukan menyalahkan. Ya, karena dia masih belajar. Bagaimana orang yang baru belajar, yang masih dalam tahap belajar, dia bisa menyalahkan orang lain? Kan dia masih belajar. Ya, kecuali kalau dia sudah pakar, dia tidak butuh lagi belajar. Dia sudah tahu segala ilmu, silakan mengatakan ini benar, ini salah. Tapi kalau dia masih dalam tahap belajar, berarti kan dia masih ada beberapa hal yang belum dia ketahui seperti itu. Nah, dan uniknya lagi, Rasulullah SAW kan bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari ayunan, ya dari buayan sampai ke liang lahat, yang menunjukkan bahwasanya nggak ada orang yang benar-benar memahami ilmu itu secara penuh. Tidak ada orang yang bisa memahami ilmu secara keseluruhan, memahami semua itu nggak ada. Artinya apa? Kita tidak berhak untuk menyalahkan orang lain terhadap pendapat mereka. Kalau kita berbeda pendapat, maka kita bisa diskusikan. Kita bisa cari jalan keluar yang baik bagaimana. Bukan menyalahkan saya yang benar, kamu yang salah. Seperti itu. Nah, itulah adab seorang penuntut ilmu yang benar-benar memahami esensi dari ilmu itu. Ya, jadi kadang orang terlalu terfokus kepada substansi dari ilmu yang dibahas, tapi tidak tidak mempraktekkan atau mengaplikasikan apa yang dibahas oleh yang ingin disampaikan oleh penulis kitab dalam kitabnya tersebut. Ya. Itu permintaan pertama yang ditujukan kepada orang yang memutolaah kitab beliau. Nah, yang kedua, wa minal maula, diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain meminta kepada kita, ya beliau juga meminta dalam artian bukan meminta sesuatu yang membandingkan dengan Allah, tidak. Tapi dalam artian mengharapkan kepada kita sesuatu, yaitu keridhaan kita. Nah, tapi meminta kepada Allah apa? Ya, beliau juga minta kepada Allah dua hal. Ya, yang pertama, ya wa minal maula subhanahu al-itsabatu, yang pertama. Semoga beliau diberikan balasan dari apa yang beliau tuliskan ini, ya, karena kan kitab beliau ini sangat luar biasa manfaatnya untuk kita, ya, untuk siapapun yang membacanya. Maka semoga Allah memberikan balasan kepada beliau atas jasa yang beliau lakukan ini, ya, atas kitab yang beliau tulis ini. Karena tidak mudah menulis kitab yang bisa dipakai oleh banyak orang. Tidak mudah untuk menulis sebuah kitab yang bermanfaat untuk banyak orang. Ya, banyak di sana kalau kita lihat di toko-toko buku misalkan, ya, banyak buku-buku itu yang hanya sekedar cetak terpampang di toko buku, tapi tidak banyak orang yang benar-benar tertarik dengan buku itu. Artinya tidak banyak orang yang benar-benar mendapatkan manfaat dari buku itu. Nah, berbeda dengan kitab ini sangat luar biasa isinya dan banyak mengambil manfaat. Semoga Allah balasi setiap kebaikan beliau itu dalam kitab ini. Ya. Yang kedua, apa permintaan al-qabul? Ya. Allah menerima apa yang beliau tulis ini, apa yang beliau sampaikan ini. Nah, jadi kita ulangi kembali yang terakhir ini. Jadi beliau menutup mukadimah kitab beliau dengan permintaan. Ya. Permintaan pertama kepada orang yang memutolaah kitab ini, dan permintaannya itu berupa ridho dan menundukkan pandangan atau bersabar dulu terhadap hal-hal yang tidak benar-benar salah. Ya. Artinya kita bisa berdiskusi di sini. Ya. Lalu permintaan kedua ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengharapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala al-itsabatu, ganjaran balasan dari apa yang beliau. Semoga Allah membalasi apa yang beliau lakukan ini. Yang kedua al-qabul, supaya Allah menerima apa yang beliau tulis ini. Nah, ini yang kita bahas dari awal tadi, dari basmalah sampai kepada doa ini disebut dengan muqaddimatu kitabin. Dan pada umumnya setiap kitab itu memiliki muqaddimah kitab ini, ya. Kalau kita buka kitab apapun, ya, mayoritasnya, tidak semua, itu biasanya dimulai dengan basmalah dulu, lalu setelah itu hamdalah, lalu sholawat dan salam, setelah itu nama kitabnya apa, disebutkan nama kitabnya apa, lalu disebutkan siapa yang menuliskan, lalu disebutkan kenapa sih kitab ini dituliskan, lalu ditutup dengan doa. Meskipun tidak semua poin-poin ini memang selalu ada dalam muqaddimah kitab, ya, seperti itu. Nah, ini disebut dengan muqaddimah kitab atau pendahuluan. Mungkin kalau kita sering baca buku berbahasa Indonesia, kan di awal-awal buku itu kan selalu ada pendahuluan, ya, pendahuluan seperti itu, ya. Pendahuluan itu kan ucapan terima kasih kepada siapa gitu, atau dimulai dengan basmalah juga, dimulai dengan hamdalah juga, ya, atau tujuan penulisan kitab ini, ya. Ketika kita menulis karya ilmiah juga, misalkan menulis jurnal, menulis tesis dan segala macamnya, kan kita memulai dengan pendahuluan juga. Nah, pendahuluan semua yang kita bahas tadi ini disebut dengan muqaddimatu kitabin, muqaddimah
kitab, ya. Sekumpulan-sekumpulan kalimat yang menjadi paragraf yang diletakkan di awal sebuah kitab atau sebuah buku yang menjadi pendahuluan dari buku itu, dan bukan merupakan isi dari buku itu sendiri, ya. Jadi ini kan kita belum membahas tentang hukum-hukum fikih di sini. Kita belum membahas hukum sholat apa di sini. Kita cuma baru membahas mukaddimahnya. Jadi mukaddimah itu bagian secara umum dari kitab, tapi bukan merupakan inti dari kitab itu. Hanya sebagai pendahuluan pembuka dari kitab itu. Ya, karena kan tidak mungkin kita langsung buka kitab langsung bahas materi, tapi dimulai dulu dengan pendahuluan supaya kitabnya bernilai lebih dibandingkan dengan kitab-kitab yang tidak memulai dengan pendahuluan. Itu yang pertama mengenai muqaddimatu kitab. Nah, yang kedua, nanti kita akan membahas mengenai muqaddimatu ilmin, ya. Jadi kita sudah sempat singgung, muqaddimah ada dua, muqaddimatu kitabin dan muqaddimatu ilmin. Muqaddimatu kitabin ya yang sudah kita bahas tadi, ya. Poin-poinnya adalah ya basmalah di sana, ada hamdalah di sana, ada selawat dan salam di sana, dan lain sebagainya yang sudah kita bahas tadi. Mungkin tidak semua kitab ada, tapi mayoritasnya ada yang membahas pendahuluan seperti ini. Yang kedua yang akan kita bahas selanjutnya adalah muqaddimatu ilmin. Ya, apa itu muqaddimatu ilmin? Ya, pengantar atau pendahuluan sebuah ilmu. Ya, yang mana maksudnya itu adalah ada beberapa hal, beberapa poin-poin penting yang berkaitan tentang suatu ilmu yang harus diketahui atau hendaknya diketahui oleh seorang penuntut ilmu sebelum memahami ilmu itu, gitu, ya. Jadi kalau kita misalkan ingin mempelajari ilmu fikih, maka kita harus tahu dulu ilmu fikih itu apa. Ya, kita harus tahu dulu tujuan mempelajari ilmu fikih itu apa, ya. Faedah mempelajari ilmu fikih itu apa, ya. Permasalahan-permasalahan dalam kitab fikih itu apa, gitu. Sumbernya ilmu fikih itu apa, ya. Siapa sih yang buat fikih itu? Nah, itu namanya muqaddimatu ilmin. Nah, dengan mengetahui muqaddimatu ilmin ini, kita bisa mengetahui secara penuh apa sih yang akan kita bahas nanti ke depan, ya. Apa sih pembahasan-pembahasannya, sehingga kita tidak salah dalam memilih majelis seperti itu. Nah, kalau mungkin kita sekarang ada fenomena kan salah jurusan misalkan, ya. Kalau ada mahasiswa yang baru masuk kuliah itu sering menyebut istilahnya salah jurusan. Kenapa ada fenomena salah jurusan? Karena dia tidak tahu secara penuh, ya, tidak tahu apa yang atau jurusan apa yang dia masuki itu. Misalkan dari SMA dia sudah bercita-cita untuk kuliah di jurusan kedokteran misalkan. Ya, tapi mungkin Allah tidak mengizinkan dia di kuliah kedokteran sehingga dia tidak lulus untuk fakultas kedokteran. Nah, sehingga daripada dia tidak kuliah, lebih baik dia mengambil jurusan yang tersedia. Akhirnya dia lari misalkan ke teknik mesin, ya, dari keinginannya kedokteran menjadi teknik mesin seperti itu, ya. Nah, ketika dia memulai pembelajaran kuliahnya dengan pelajaran-pelajaran dari teknik mesin, ya, mata kuliah teknik mesin. Nah, pasti dia akan bingung, ini pelajaran apa sih? Ini pembelajaran apa sih? Tujuannya apa sih belajar ini? Kenapa bisa ada muncul pertanyaan seperti itu? Karena dia tidak tahu mata kuliah yang ada dalam teknik mesin itu apa aja, ya, dan bagaimana isinya, tujuannya mempelajarinya apa. Berbeda ketika orang yang sudah benar-benar mengetahui atau dari awal menginginkan jurusan teknik mesin, tentu dia sudah tahu, oh, teknik mesin akan membahas ini, dan masing-masing ini itu akan membahas fungsinya ini, diarahkan ke sini nanti, dan sebagainya macamnya seperti itu. Nah, jadi fenomena salah jurusan yang banyak kita temui saat ini dikarenakan kita tidak benar-benar mengetahui apa sih yang akan kita pelajari itu, seperti itu, ya. Mungkin juga banyak, ya, karena mungkin faktor ikut-ikutan juga misalkan seperti itu, ya. Biasanya ini banyaknya perempuan misalkan. Perempuan itu rata-rata kalau nggak milih kedokteran juga banyak yang milih misalkan psikologi. Nah, tapi dari orang sekian banyak perempuan yang memilih psikologi itu, apakah semuanya benar-benar memahami ilmu psikologi itu apa? Tentu kan tidak, ya. Mungkin hanya sebagian, mungkin hanya seperempat saja yang benar-benar memahami. Sehingga sebagian yang tersisa atau sebagian besar yang tersisa itu ketika benar-benar masuk atau belajar di ilmu psikologi, mereka bingung. Oh, sepertinya saya salah jurusan nih. Sepertinya saya nggak paham nih. Kenapa bisa ada muncul seperti itu? Karena dia tidak paham psikologi itu apa. Nah, begitupun ketika kita membahas fikih saat ini, maka kita harus tahu dulu, ya, fikih itu apa, bagaimana, dan untuk apa fikih itu. Ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui fikih itu apa, bagaimana, dan untuk apa, barulah nanti kita lebih tergerak atau lebih termotivasi, lebih semangat dalam mengkaji ilmu fikih. Ya, karena kan nanti salah satunya kan ada tujuannya. Untuk apa sih kita belajar ilmu fikih? Oh, kita tahu berarti kan ketika kita belajar ilmu fikih kita akan dapat itu. Nah, karena kita mengajar itu, maka kita belajar fikih. Jadi kita tidak hanya ikut-ikutan orang ngaji fikih, kita juga ikutan fikih, enggak. Ya, tapi kita memang belajar ini karena ada dorongan yang membuat kita ingin mencapai tujuan dari ilmu fikih itu. Nah, semua hal itu akan dibahas dalam yang disebut dengan muqaddimatu ilmin, muqaddimah ilmu, seperti itu. Namun
berbeda dengan muqaddimatu kitab yang mayoritas ada dalam setiap kitab. Muqaddimatu ilmu justru jarang disebutkan di kitab-kitab yang kita temui. Ya mungkin tidak banyak kitab yang memang menjelaskan muqaddimatu ilmu, muqaddimatu ilmin terlebih dahulu, muqaddimah ilmu sebelum membahas pembahasan yang ada dalam kitab tersebut. Nah, akan tetapi kitab yang ada di hadapan kita saat ini, kitab Al-Yaqutun Nafis ini memiliki keistimewaan, selain memiliki muqaddimatu kitabin juga memiliki muqaddimatu ilmin seperti itu. Makanya selain kita membaca muqaddimah kitab tadi, kita juga akan membahas muqaddimatu ilmin tentang ilmu fikih. Jadi kita akan mempelajari dulu ilmu fikih itu ilmu apa, ilmu yang bagaimana, dan untuk apa mempelajari ilmu fikih itu. Semoga dengan mempelajari hal-hal ini kita bisa memahami atau menemukan tujuan kita mempelajari ilmu fikih, tidak sekedar ikut-ikutan orang karena orang belajar kita juga belajar, tapi memang benar-benar ada tujuan yang kita cari dari mempelajari ilmu fikih ini. Nah, itu disebut dengan muqaddimatu ilmi. Kita baca sedikit terlebih dahulu. Muqaddimatun, ya. Muqaddimatun ini muqaddimah lagi beliau sebutkan, tapi yang dimasukkan di sini adalah muqaddimatu ilmin, ya, muqaddimah ilmu, ya. Bukan muqaddimah kitab lagi, tapi muqaddimah ilmu, jenis muqaddimah yang kedua. Ya'lam, ketahuilah. Ya, ya'lam artinya ketahuilah. Perlu sebagai tambahan wawasan. Kalau kita membaca kitab, ya, kitab apapun itu, jenis kitab apapun yang dibahas, ketika sebuah paragraf atau sebuah kalimat dimulai dengan kata ya'lam, ya, itu menunjukkan paragraf tersebut memiliki atau menyimpan sesuatu yang sangat berharga, atau memiliki atau kalimat tersebut menunjukkan sesuatu yang sangat bermakna, ya, sesuatu yang sangat penting, ya. Ya, karena tidak semua paragraf dalam kitab itu penting, kan. Ada beberapa paragraf yang memang benar-benar penting, ada paragraf yang mungkin tidak terlalu penting seperti itu. Nah, biasanya para penulis-penulis kitab ini membedakan mana paragraf yang benar-benar penting atau lebih penting dari yang penting dengan memulai paragraf tersebut atau kalimatnya dengan kata ya'lam ini. Nah, ketika kita temukan ya'lam di sini misalkan, nah, berarti kan menunjukkan nanti akan kita baca setelah ini sangat penting. Ya, berbeda dengan di awal tadi kita tidak bahas ketika muqaddimah kitab kan tidak ada ya'lam. Ya, bukan berarti tidak penting, tapi tidak lebih penting dibandingkan dengan muqaddimatu ilmin ini. Ya, ini menunjukkan bahwasanya muqaddimatu ilmin itu merupakan sesuatu yang sangat penting seperti itu. Ya, ya'lam, ketahuilah. Ya, menunjukkan kalimat setelahnya adalah sesuatu yang sangat penting. Annahu yanbaghi likulli syari'in fi fannin. Hendaknya, ya, kalau kita artikan secara asal, yanbaghi itu kan artinya kan seharusnya, semestinya. Namun pada faktanya, kenyataannya banyak orang yang sudah belajar suatu ilmu tapi belum benar-benar tahu tentang ilmu itu, kan. Jadi kalau kita artikan mesti, tentu nanti artinya akan ambigu, artinya akan bertolak belakang dengan fakta. Makanya kita artikan yanbaghi di sini dengan sebaiknya, atau hendaknya, ya, sebaiknya, alangkah lebih baik. Ya, jadi ketahuilah bahwasanya sebaiknya, ya, siapa orang yang ingin memulai membahas atau mengkaji sebuah ilmu, ya, likulli syar'in, orang yang ingin memulai atau ingin membahas fi fannin, sebuah ilmu, ya. Hendaknya atau seharusnya atau sebaiknya orang yang baru mulai atau baru ingin mengkaji atau membahas sebuah ilmu, ya, apa yang harus dilakukan? Ayya'rifa mabadi'ahul asyarata, ya. Hendaklah dia mengetahui 10 hal-hal pokok yang berkaitan dengan ilmu tersebut, ya. Atau istilah lainnya muqaddimatu ilmin. Jadi ada yang menyebut dengan istilah muqaddimatu ilmin, ya, atau mabadi asyarah. Mabadi asyarah, nanti mungkin beberapa dari kita pernah mendengar istilah mabadi asyarah. Apa artinya mabadi asyarah? Ya, 10 pokok, 10 poin utama yang berkaitan tentang suatu ilmu, ya, yang mesti diketahui oleh seorang yang ingin mempelajari ilmu itu. Ya, jadi kalau kita ingin mempelajari ilmu fikih saat ini, maka kita harus ketahui 10 hal dulu, ya, 10 poin dulu, ya, 10 pembahasan utama dulu yang berkaitan dengan ilmu fikih itu sebelum kita memulai pembahasan fikih satu demi satu. Apa yang 10 itu? Apa muqaddimah ilmu itu? Ya, wahia, yaitu, ya, yang pertama hadduhu, ya. Mungkin untuk apa namanya? Pemaparan yang 10 ini, yang pertama ini kita akan bahas atau kita akan sebutkan dulu, ya, ke 10-10-nya nanti insya Allah saya sudah siapkan screen terpisah, ya, ada presentasi terpisah yang akan menjelaskan satu persatu dari 10 hal ini, ya. Dalam kitab ini juga ada, tapi mungkin untuk lebih memudahkan, lebih menyederhanakan dan lebih memahamkan kita, saya sudah bikinkan presentasinya. Nanti insya Allah kita akan kita akan apa namanya, kita akan tampilkan di layar setelah kita membahas satu paragraf ini. Ya, jadi ada 10 hal yang mesti kita ketahui tentang ilmu fikih sebelum kita belajar ilmu fikih. Apa saja 10 hal itu? Yang pertama, hadduhu. Nah, kita saat ini kita artikan secara simpel definisi dulu, ya. Hadduhu artinya definisi ilmu itu, ya. Jadi hal pertama yang harus kita ketahui tentang
ilmu fikih, sebelum belajar ilmu fikih kita harus tahu dulu definisi ilmu fikih itu apa. Ya, ilmu fikih itu ilmu apa sih? Yang kedua, maudhu'uhu, ya. Tema-tema pembahasan ilmu fikih itu apa saja sih? Ya, tema-temanya apa saja? Yang ketiga, faidatuhu, ya. Faidah mempelajarinya apa? Ya. Yang kita dapatkan dari mempelajari ilmu fikih itu apa? Ya, apakah tidak ada sesuatu apapun yang kita dapatkan, sehingga kan kalau kita belajar sesuatu tidak ada faedahnya tentu sia-sia kan. Tentu pasti ada faedahnya. Nah, apa faedahnya itu? Nah, itu yang harus kita ketahui dulu. Nah, sehingga nanti ketika kita mencari faedahnya itu kita lebih terdorong untuk mempelajari ilmu fikih ini seperti itu. Yang keempat, masailuhu, ya. Permasalahan-permasalahan apa saja sih secara umum yang dibahas dalam ilmu fikih itu, ya. Permasalahan apa saja sih yang secara umum dibahas? Itu yang keempat. Yang kelima, ismuhu, namanya. Mungkin nanti kita sering temukan ya, substansinya sama, tapi dilafazkan atau dinamakan berbeda. Jadi penamaannya banyak ya. Ada ilmu ini, ilmu itu, tapi substansinya sama gitu ya. Kadang kita berbeda pendapat di penamaan, tapi nyatanya substansinya sama. Gitu. Nah, makanya kita mesti harus tahu dulu selain ilmu fikih ya, ada nggak nama lain dari ilmu fikih ini? Jangan sampai nanti kita di sini ngaji fikih, di sana ngaji dengan nama lain, ternyata pembahasannya sama gitu, seperti itu. Nah, karena kita tidak tahu substansinya apa, ya. Kita tidak tahu namanya apa, padahal substansinya sama seperti itu. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, istimdaduhu, ya. Sumber. Ya. Berpegang kemana sih ilmu fikih itu? Ya, sumber ilmu fikih itu dari mana sih? Ya. Kenapa sih bisa jadi ilmu fikih yang sudah kita bahas saat ini itu? Ya, dari mana sih asal muasalnya? Kenapa bisa terbentuk fikih yang seperti ini? Ya, dari mana terambil? Sumbernya mana? Nanti kita akan bahas ya. Ya, supaya kita lebih memahami ya. Karena kita mempelajari ilmu syariat. Nah, syariat itu kan ada sumbernya. Sumbernya Al-Qur'an dan hadis. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan yang lebih detail setelah ini. Oke. Selanjutnya apa yang mesti kita ketahui? Hukum syari'i fihi. Ya, hukum mempelajarinya apa? Ya, apakah wajib, apakah sunnah, apakah haram? Ya. Karena ini penting ya. Apakah semua fikih itu wajib dari A sampai Z? Apakah tidak semuanya wajib? Ya, nanti kan ada pembagian-pembagiannya yang mesti kita harus ketahui. Jadi mana yang mesti kita ketahui, yang wajib kita ketahui? Artinya kalau kita tidak tahu, kita berdosa. Ya. Kita tidak bisa mengamalkan syariat Islam. Nah, ada yang beberapa hal yang mungkin tidak wajib kita ketahui, tapi sebaiknya kita ketahui. Ya. Seperti itu. Ya. Itu hukum syari'i fihi, hukum mempelajari ilmu fikih. Yang kedelapan, wa nisbatuhu ila sa'iril ulumi, ya. Keterkaitan atau hubungan, ya, keterkaitan atau hubungan ilmu fikih dengan ilmu yang lain itu apa sih? Adakah kaitan antara ilmu fikih dan ilmu akidah, misalkan nanti kita bahas, ya. Kemarin sempat kita singgung, ya, ilmu fikih dan ilmu akidah apakah ada kaitan? Kalau secara konten itu berbeda, ya, karena akidah akan membahas perkara-perkara keyakinan, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan keyakinan, sementara fikih akan membahas mengenai hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan lahir. Tapi apakah ada kaitannya? Ada. Ya, kaitannya apa? Keduanya merupakan sama-sama atau keduanya merupakan bagian dari ilmu keislaman yang merupakan pokok dari syariat Islam itu sendiri. Jadi ada hubungannya meskipun substansinya berbeda. Itu nanti akan kita bahas di pembahasan ilmu fikih. Begitupun dengan ilmu-ilmu yang lain nanti akan kita bahas setelah ini. Yang kesembilan, fadluhu, ya. Keutamaan ilmu fikih itu apa sih? Apa sih yang menyebabkan ilmu fikih itu harus dipelajari? Apa punya keutamaan apa ilmu fikih? Ya. Keutamaan apa yang dimiliki sebuah ilmu sehingga kita harus mempelajarinya. Nanti kita akan bahas juga di penjelasan berikutnya. Dan yang terakhir, poin ke-10 yang harus kita ketahui tentang suatu ilmu sebelum kita membahas ilmu tersebut adalah wadhi'uhu. Siapa sih yang mencetuskan teorinya? Siapa yang membuat teorinya? Ya. Siapa yang pertama kali membuat kitabnya, misalkan seperti itu ya. Kalau misalnya kita contohkan ke ilmu yang lain, misalkan ilmu hadis ya. Pada zaman Rasulullah SAW itu kan tidak ada istilah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif ya. Tidak ada zaman Rasulullah itu hadis hasan dhaif. Sahih itu nggak ada. Ya, baru ada setelah beliau tidak ada. Jadi zaman para tabi'in baru ada istilah seperti itu. Nah, istilah seperti itu akan dipelajari dalam ilmu mustalahul hadis. Nah, siapa yang membentuk ilmu mustalahul hadis itu pertama kali? Tentu bukan Rasulullah. Kenapa? Karena hadis sahih hasan dhaif itu kan tidak ada di zaman Nabi. Ya, baru ada di zaman setelahnya. Jadi hadis hasan dhaif sahih itu baru dibentuk oleh para tabi'in setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, maka kita harus tahu dulu ya, fikih ini yang pertama kali bentuk siapa? Yang bikin teori fikih pertama kali itu siapa? Apakah Rasulullah atau siapa? Kalau misalkan ulama, siapa ulamanya yang membentuk ilmu fikih? Nah, itulah 10 hal yang harus kita ketahui tentang suatu ilmu sebelum kita masuk memahami atau mendalami ilmu tersebut ya. Kalau kita berbicara tentang fikih, maka 10 hal ini berkaitan dengan fikih dan kita harus ketahui ya. Yang pertama definisinya,
yang kedua temanya, yang ketiga faedah mempelajarinya, ya, yang keempat masalah-masalah yang didapat di dalamnya, yang kelima nama-nama dari ilmu tersebut, ya, atau mungkin punya nama lain, ya, nama yang tidak masyhur tapi substansinya sama, ya. Yang keenam ada sumbernya dari mana ilmu tersebut, ya, wa hukmu syar'i fihi. Yang ketujuh itu ada hukum mempelajarinya apa sih, ya. Wa nisbatu ila saril umi, yang kedelapan apa sih hubungannya, keterkaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain, apakah punya hubungan atau tidak, ya. Wa fadluhu, apa sih keutamaan ilmu itu dari segi ilmunya, ya. Apa sih keutamaannya, ya. Kalau faedah tadi lebih ke tujuan yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari ilmu ini, kalau fadluhu lebih ke keutamaan dari sisi ilmu itu sendiri. Nah, yang terakhir yang ke-10, poin yang harus kita ketahui disebut dengan wadih, ya. Siapa sih yang mencetuskan ilmu ini? Siapa sih yang membuat teori-teorinya? Siapa sih yang membuat kerangka-kerangka hukumnya yang ada dalam ilmu fikih ini? Nah, 10 hal ini disebut dengan mabadi asyarah, ya, 10 pokok, atau disebut juga dengan istilah muqaddimatu ilmin, ya. Jadi setelah kita tadi bahas muqaddimatu kitab, kita juga bahas dulu muqaddimatu ilmin sebelum kita membahas kitab ini, ya. Dan sudah dipaparkan oleh beliau muqaddimatu ilmin itu ada 10, dan masing-masingnya beliau sebutkan apa yang 10 dan bagaimana ilmu fikih terhadap 10-10-nya itu. Nah, cuman kalau kita membaca dari kitab ini sepertinya agak sedikit membingungkan nanti, ya. Makanya saya sudah mencoba untuk menyederhanakan dengan membuat presentasi berkaitan dengan 10 materi ini, ya. Kita coba untuk tampilkan terlebih dahulu. Saya mencoba untuk menyederhanakan, ya, muqaddimah ilmu yang 10 tadi, ya. Muqaddimah atau beberapa hal yang berkaitan dengan fikih sebelum kita ngaji fikih, ya, dalam bentuk presentasi tersendiri dalam bahasa Indonesia supaya lebih mudah untuk dipahami, ya. Intinya atau substansinya sama dengan ada dengan apa yang ada di kitab. Jadi bisa merujuk kitab atau merujuk ini sama saja, intinya sama, ya. Saya cuma menambahkan beberapa yang mungkin tidak tertulis di dalam kitab atau menambahkan sedikit penjelasan yang mungkin dalam kitab itu sedikit membingungkan, tapi secara substansi semuanya sama. Saya cuma menampilkan dalam bahasa lain dengan menambahkan sedikit penjelasan, ya, mengenal fikih, ya, atau mabadi asyarah atau muqaddimah ilmu atau 10 hal yang mesti diketahui tentang fikih sebelum kita mengaji fikih, ya. Sama artinya kita mengenal fikih itu apa sih, ya. Kita bisa mengenal fikih itu apa, mengetahui fikih itu apa dengan mengetahui 10 hal ini, ya. Oke. Yang pertama, ya. Tadi kita sebutkan yang pertama ada namanya haddu. Oke, sebelum kita bahas satu persatu, mungkin urutan yang ada dalam presentasi ini tidak sama dengan urutan yang ada di kitab tadi, ya. 10 urutan yang kita sebutkan tadi mungkin di sini agak berbeda urutannya, ya, karena saya mengurutkan dari yang paling mudah hingga yang paling sulit, dari yang paling ringkas sampai yang paling padat nanti. Tapi nanti kita coba untuk sebutkan bahasa Arab yang ada dalam kitab tersebut, nanti bagaimana artinya atau maknanya dalam bahasa Indonesia supaya tidak membingungkan seperti itu, ya. Jadi sempat kita bahas definisi, ya. Definisi kalau dalam kitab disebutkan hadduhu, ya. Hadduhu atau definisi. Apa yang dimaksud dengan hadduhu atau definisi itu dulu? Sebelum kita mendefinisikan, kita juga harus tahu definisi itu apa, ya. Haddun, ya, hadduhu, batasannya. Secara asal arti haddun itu kan batas, ya. Ya. Jadi definisi itu harus membatasi sebuah atau sesuatu yang kita definisikan. Ya, misalkan ketika seorang ayah berkata kepada anaknya, kamu jangan keluar dari rumah, kamu jangan keluar dari rumah. Sang anak karena patuh kepada orang tuanya tentu akan mengikuti perintah orang tuanya, tidak akan keluar dari rumah. Tapi dia butuh definisi rumah, ya. Dia butuh batasan rumah itu dari mana sampai mana dan apa saja yang masuk rumah, ya. Misalkan rumahnya itu punya halaman depan, ya, dan punya pagar di depan. Nah, halaman itu apakah rumah yang dilarang juga atau bukan bagian rumah yang dilarang? Nah, sehingga ada batasan. Kita tahu kan, batasan rumah itu dari sini sampai sini, maka kita bisa menjalankan perintah itu. Oh, ternyata yang dilarang itu dari sini sampai sini, gitu. Tapi kalau kita tidak tahu batasan kan bisa jadi, lah ini kan rumah, padahal orang tuanya tidak memaksudkan rumah, sehingga perbedaan definisi juga akan melahirkan perbedaan hukum. Nah, makanya hadduhu itu secara asal artinya batasannya. Jadi ilmu fikih itu batasannya sejauh mana sih, ya? Sejauh mana yang dibahas dalam ilmu fikih itu. Nah, disederhanakan atau dialih bahasakan dengan istilah definisi. Jadi definisi itu harus memberikan batasan, ya, memberikan batasan terhadap yang didefinisikan. Nah, kalau kita pernah belajar ilmu mantik, ya, mungkin ada di antara kita yang pernah belajar ilmu mantik, definisi yang baik itu setidaknya ada 2 syarat. Yang pertama harus jami'an, yang kedua harus mani'an. Definisi yang baik itu yang pertama harus jami'an, yang kedua harus mani'an. Apa itu jami'an? Ya.
Definisi yang baik itu adalah definisi yang jami'an, yaitu definisi yang menghimpun semua hal yang mesti masuk ke dalam definisi tersebut. Ya, artinya ketika kita mendefinisikan A seperti ini, maka seperti ini itu harus mencakup semua A. Jangan sampai ada bagian yang tidak masuk ke dalam definisi. Kalau kita contohkan, apa itu manusia? Berikan definisi manusia. Berikan definisi manusia. Nah, kita definisikan manusia. Manusia itu adalah misalkan makhluk hidup yang memiliki dua tangan, ya. Makhluk hidup yang memiliki dua tangan, ya. Mungkin secara lahir, ya secara wahirnya kita bisa mengatakan, wah benar ini definisi. Karena kan manusia punya dua tangan, kan seperti itu. Nah, tapi apakah definisi ini benar? Ternyata tidak benar. Kenapa? Tidak memenuhi syarat jamnya. Karena ada beberapa yang harus masuk ke dalam definisi manusia, tapi dia tidak dimasukkan dalam definisi. Ya. Kalau kita sebutkan manusia itu yang memiliki dua tangan, ya bagaimana mungkin, mohon maaf, bagi mereka yang mungkin kekurangan, tidak memiliki tangan. Nah, apakah dia bukan manusia? Ya, ada dia manusia tapi tidak punya tangan. Apakah dia bukan manusia? Tentu tidak. Ya, dia juga manusia, tapi tidak masuk dalam cakupan definisi. Berarti definisinya salah. Kenapa? Definisinya tidak mencakup semua hal yang berkaitan dengan manusia. Maka definisi yang baik yang pertama harus jami'an, mencakup segala hal yang harus berkaitan dengan atau yang harus masuk dalam definisi itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, definisi itu harus mani'an. Ya. Apa itu mani'an? Mencegah atau menghalangi sesuatu yang tidak mesti masuk atau tidak boleh masuk ke dalam definisi itu. Nah, misalkan kalau kita contohkan lagi, apa itu manusia? Kita sebutkan definisi manusia apa? Makhluk hidup yang berjalan dengan dua kaki. Ya, benarkah definisi itu? Ya, secara lahir mungkin benar. Tapi kalau kita kaji itu definisi yang salah. Kenapa? Tidak mania, tidak mencegah yang bukan manusia. Ayam juga berjalan dengan dua kaki. Ya. Apakah ayam itu manusia? Tidak. Ya. Berarti definisi manusia sebagai makhluk yang berjalan dengan dua kaki ini salah. Kenapa? Tidak mencukupi atau tidak memenuhi syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? Mani'an. Makanya definisi yang baik itu harus jami'an, harus mani'an. Apa itu jami'an? Ya, definisi itu harus mencakup semua hal yang memang harus tercakup dalam definisi. Ya, jangan sampai ada yang tidak masuk dalam definisi itu, yang memang harus masuk. Yang kedua harus mani'an. Apa itu mani'an? Jangan sampai yang bukan bagian dari substansi definisi itu masuk dalam definisi itu. Ya, sebagaimana tadi contoh ayam. Ya. Kita mendefinisikan manusia itu yang berjalan dengan dua kaki, sementara kan ayam juga berjalan dengan dua kaki. Apakah ayam itu manusia? Kan tidak, berarti definisinya salah. Ya, kita mendefinisikan tadi juga manusia yang memiliki dua tangan, nah sementara ada manusia yang tidak memiliki dua tangan kan. Nah berarti kan apakah dia tidak manusia? Dia manusia, berarti definisinya yang salah. Ya. Maka kita harus mendefinisikan manusia supaya bagaimana semua yang memang harus masuk substansi manusia itu masuk sebagai manusia, dan yang bukan manusia jangan sampai didefinisikan sebagai manusia seperti itu. Itu contoh definisi yang baik kalau mempelajari ilmu mantik, yang pernah mempelajari ilmu mantik seperti itu. Jadi definisi yang baik diantaranya harus jami'an dan harus mani'an. Nanti syaratnya ada 10, tapi syarat yang utama itu 2 itu. Ya. Definisi yang baik harus jami'an, mencakup segala hal yang memang harus masuk, dan mani'an, mencegah masuknya yang bukan seharusnya pada tempatnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk definisikan ilmu fikih yang seperti itu. Ya, definisi yang mencakup semua pembahasan ilmu fikih dan tidak masuk pembahasan yang lainnya. Apa itu definisi ilmu fikih? Menurut Imam As-Subki, ya, Imam As-Subki ini salah satu imam besar dalam madhab Syafi'i, ya, seorang faqih, seorang usuli, ya, seorang pakar dalam ilmu fikih, juga pakar dalam ilmu usul fikih. Ya. Beliau mendefinisikan ilmu fikih seperti apa? Ya. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatihat tafsiliyati. Ya. Apa itu ilmu fikih? Ya. Sebuah pengetahuan. Ya. Kalau seandainya kita artikan ilmu fikih, definisi ilmu fikih itu berhenti sampai di sini, ya. Ilmu fikih apa? Sebuah pengetahuan. Kira-kira sudah jami' apa belum? Ya tentu belum. Ya, karena pengetahuan tidak cuma fikih. Ya, akidah juga pengetahuan, tasawuf juga pengetahuan. Makanya kalau kita berhenti di al-ilmu saja titik, ya. Jadi apa itu fikih al-ilmu? Maka definisi ini belum jami'. Kita butuh kata-kata lain, kalimat-kalimat lain supaya menjami'kan dan memaniakkan definisi kita. Ya. Apa tambahannya? Al-ilmu, ya, pengetahuan. Pengetahuan tentang apa sih? Fikih itu, ya. Bil ahkami syar'iyyati. Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Nah, kalau kita berhenti di sini, kembali kita belum menemukan definisi yang jami'. Kenapa? Karena kemarin kita sempat singgung, hukum-hukum syariat itu tidak cuma fikih, ya ada akidah, ada tasawuf juga seperti itu. Makanya kalau kita definisikan fikih sebagai al-ilmu bil ahkami syar'iyyati titik, ya, maka mencakup dalam definisi ini ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Nah, belum ilmu fikih. Kita butuh tambahan lagi. Apa yang membedakan ilmu fikih dari dua ilmu itu? Ya,
al-amaliyati. Kemarin kita sempat bahas ya, hukum syariat yang berkaitan dengan keyakinan itu disebut dengan al-ahkam al-i'tiqadiyah. Silakan dibaca kembali materi yang sudah dibagikan ya. Lalu yang kedua ada berkaitan dengan amalan lahir. Hukum syariat yang berkaitan dengan amalan lahir disebut dengan al-ahkam al-amaliyah. Ya, yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan atau syariat yang berkaitan dengan amalan batin disebut dengan al-ahkam al-wujdaniyah. Ya, jadi yang membedakan tiga hukum ini apa? Ya, al-amaliyah. Nah, ketika kita sebutkan apa itu ilmu fikih? Sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, ya, sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya ya atau yang berisi tentang amalan-amalan lahir, ya. Maka apakah ilmu akidah masuk dalam definisi ini? Tidak lagi. Kenapa? Karena akidah tidak membahas amalan-amalan lahir, akidah membahas keyakinan. Apakah tasawuf masuk dalam definisi ini? Tidak. Kenapa? Karena tasawuf membahas tentang amalan-amalan batin, bukan membahas amalan-amalan lahir. Nah, sementara definisi kita ini hanya mencakup sesuatu yang membahas amalan-amalan lahir. Sehingga definisi ini sudah mencakup semua bagian ilmu fikih dan mencegah yang lainnya masuk ke dalam definisi ilmu fikih seperti itu. Nah, selanjutnya al-muhtasabu. Tentu kita akan bertanya, ya pengetahuan ini didapatkan dari mana? Ya, dari segi definisi ini kita bisa potong dua, ya kita bagi dua, ya. Jadi definisinya mencakup di sana isi dari ilmu ini apa. Yang kedua, potongan kedua adalah sumbernya dari mana. Nah, potongan yang merupakan isi adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati. Ya. Pengetahuan tentang apa? Isinya apa? Ya. Hukum syariat yang sifatnya amalan lahir. Nah, di mana sumbernya? Dari mana terdapat ilmu itu? Pengetahuan tersebut didapatkan dari mana? Al-muktasabu, diperoleh dari min adillatiha at-tafsili, dari dalil-dalil yang terperinci. Makanya pembahasan fikih itu berasal dari dalil. Ya. Jadi nggak ada fikih yang nggak dari dalil. Jadi fikih itu semuanya dari dalil. Jadi fikih mau madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, madzhab Hambali, semuanya berasal dari dalil. Ya. Ijtihad fikih itu semuanya bersumber kepada dalil. Karena kan banyak, ya ada orang yang mengatakan misalkan madzhab Hanafi itu banyak menggunakan akal, tidak menggunakan dalil. Nah, itu salah. Kenapa? Karena definisi fikih mengatakan pengetahuan itu ya, fikih itu pengetahuan yang bersumber dari dalil. Maka Imam Abu Hanifah pun juga menggunakan dalil gitu. Bukan Imam Abu Hanifah yang salah dalam menggunakan akal, tapi kita tidak memahami esensi beliau atau kapan beliau menggunakan akal itu, kapan beliau menggunakan dalil itu. Makanya kita mesti harus mempelajari ilmu usul fikih secara mendalam, ya terutama madzhab Abu Hanifah, baru kita bisa mengklaim Abu Hanifah ini tidak pakai dalil. Padahal mereka pakai dalil, karena kan fikih harus dari dalil. Kalau tidak dari dalil berarti bukan fikih seperti itu. Ya, jadi definisi lengkapnya al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah, ya. Sebuah pengetahuan yang berisi tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya amalan lahir, ya, atau sifatnya amali, ya, yang diperoleh dari al-muktasabu, yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Maka fikih itu bersumber dari dalil-dalil yang terperinci. Nanti akan kita bahas dalil-dalilnya apa saja, ya. Sumber-sumbernya apa saja, ya. Apa saja dalil-dalil yang menghasilkan fikih ini. Itu yang disebut dengan definisi ilmu fikih. Jadi sampai di sini kita bisa memahami. Jadi ilmu fikih itu berbeda dari ilmu akidah. Ya, dari mana? Kalau ilmu fikih membahas tentang amalan lahir, kalau akidah membahas tentang keyakinan. Ilmu tasawuf membahas tentang amalan batin, seperti itu definisi. Jadi kita tidak memasukkan fikih akidah dan tasawuf ke dalam fikih karena kita sudah batasi dengan definisi. Jadi definisi itu adalah batasannya. Jadi inilah cakupan yang akan dibahas dalam ilmu fikih. Itu poin pertama. Nah, poin yang kedua tema, ya, maudhu'uhu. Kalau dalam kitab tadi maudhu'uhu. Temanya apa sih gitu, yang dibahas dalam itu. Nah, tadi kita juga sempat singgung kan ya. Apa yang dibahas dalam ilmu fikih? Ya, ilmu fikih membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan atau seputar amalan lahir. Ya, tadi kita sudah sempat singgung berkali-kali ya, hari ini maupun pertemuan sebelumnya, ya. Kalau yang membahas atau temanya berkaitan tentang keyakinan, apakah dibahas di ilmu fikih? Tidak, dibahas di ilmu akidah. Ketika membahas amalan batin, apakah dibahas di ilmu fikih? Tidak, dibahas di ilmu tasawuf. Nah, temanya ilmu fikih apa? Membahas tentang amalan-amalan lahiriah dari para mukallaf, ya. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar istilah mukallaf, ya. Mukallaf ini adalah orang yang diberi beban, orang yang sudah diberi beban, ya. Ciri-cirinya banyak, di antaranya yang paling menunjukkan mukallaf itu yang pertama, seseorang itu sudah baligh, yang kedua seseorang itu berakal. Jadi kalau seseorang itu sudah baligh dan berakal, maka dia disebut dengan seorang mukallaf, ya. Ketika seseorang sudah disebut sebagai seorang mukallaf, maka wajib melaksanakan perintah-perintah syariat. Namun kalau dia tidak mukallaf, ya, atau belum mukallaf, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan perintah-perintah syariat. Artinya tidak dapat ganjaran, tidak dapat balasan dari hal yang dia tinggalkan itu. Nah, contohnya, misalkan anak bayi, ya, anak bayi yang usia 1 tahun, 2 tahun. Apakah anak bayi itu sudah mukallaf? Belum, ya, karena dia belum
baligh, belum dewasa, dan juga belum berakal. Ya. Meskipun dia punya otak, tapi kan belum berfungsi secara penuh akalnya. Maka anak bayi itu tidak disebut dengan mukallaf. Nah, ketika anak bayi tidak disebut dengan mukallaf, maka anak bayi tidak wajib untuk melaksanakan perintah-perintah syariat. Ya, tidak wajib melaksanakan sholat, tidak wajib melaksanakan puasa, gitu, ya, sampai nanti dia menjadi seorang mukallaf. Ya, contoh lainnya yang bukan mukallaf itu misalkan orang gila. Nah, orang gila mungkin ya beberapa orang gila itu sudah baligh. Ya. Tapi orang gila kan tidak berakal. Ya, namanya orang gila tidak menggunakan akalnya dengan baik, gitu kan. Itu disebut orang gila. Nah, apakah orang gila wajib sholat? Apakah orang gila wajib puasa? Tentu tidak. Kenapa? Karena dia tidak mukallaf. Nah, sementara yang diwajibkan untuk menjalankan perintah-perintah syariat adalah seorang mukallaf. Nah, seperti kita. Ya, kita semua saat ini sudah baligh, insya Allah, dan insya Allah juga berakal. Maka semua perintah-perintah syariat itu wajib bagi kita. Jadi tema yang terdapat dalam ilmu fikih adalah amalan-amalan lahir. Nah, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan-amalan lahir yang nantinya akan atau wajib dikerjakan oleh para mukallaf seperti itu. Ya, jadi para mukallaf itu adalah orang yang sudah diberi beban atau orang yang sudah diwajibkan untuk menjalankan perintah syariat. Ya, dua di antara ciri-cirinya adalah sudah baligh dan berakal. Ya. Jadi kalau dia tidak baligh atau belum baligh, ya, atau tidak berakal, ya, dan atau tidak berakal, maka dia tidak disebut dengan seorang mukallaf. Hanya mukallaf saja yang diperintahkan untuk mengerjakan perintah-perintah syariat. Itu maudhu'uhu, tema yang terdapat dalam ilmu fikih. Yang ketiga, faedah. Ya. Faidatuhu. Ya. Dengan mempelajari ilmu fikih ini kita dapat apa sih? Ya, ini penting. Ya, kenapa? Kalau kita tahu tujuan kan kita jadi enak belajar. Ya. Jadi tahu yang kita tuju itu apa sehingga kita nggak ikut-ikutan orang kesannya seperti itu. Nah, kalau kita ikut-ikutan orang kan kesannya terpaksa, kesannya tidak ikhlas, sehingga kalau kita belajar itu nggak tahu esensi yang kita pelajari itu apa, fungsinya apa. Nah, tapi kalau kita tahu dengan mempelajari ini kita dapat apa, maka kita akan lebih tergerak untuk mempelajari ini. Nah, maka kita harus tahu dulu apa sih faidah mempelajari ilmu fikih. Apa faedahnya? Faedah mempelajari ilmu fikih adalah supaya kita mengetahui segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan segala hal yang dilarang oleh Allah. Ya, jadi kan kita tadi sudah sempat bahas bahwa fikih membahas temanya adalah hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan-amalan lahir. Nah, amalan-amalan lahir itu nanti ada di sana, di dalamnya terdapat perintah, terdapat larangan. Nah, dengan mempelajari ilmu fikih ini kita tahu mana yang perintah, mana yang larangan. Ya, mana yang perintah, mana yang larangan. Ya. Salat itu perintah apa larangan? Ya. Riba itu perintah apa larangan? Ya. Terus misalkan puasa itu perintah apa larangan? Ya. Atau puasa itu apakah selamanya perintah? Ya. Apakah selamanya larangan? Atau ada puasa yang larangan? Ya. Ya. Kita akan ketahui dalam ilmu fikih ini. Ya. Jadi karena kewajiban kita untuk memahami syariat secara penuh, ya, diantaranya dengan memahami ilmu fikih. Ya, kenapa? Karena dalam ilmu fikih nanti kita akan mengetahui segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan segala yang dilarang oleh Allah. Dengan mengetahui hal-hal ini, dengan mengetahui segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan mengetahui segala hal yang dilarang oleh Allah, maka kita bisa menjalankan atau mengerjakan apa yang diperintahkan itu, dan kita bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah itu, seperti itu. Nah, bayangkan bagaimana kita mengerjakan suatu perintah atau bagaimana kita meninggalkan suatu larangan, tapi kita tidak tahu perintah itu seperti apa dan bagaimana. Ya, bagaimana kita meninggalkannya tapi kita tidak tahu larangan itu seperti apa dan bagaimana. Ya, misalkan dalam Al-Qur'an melarang jangan berbuat riba. Tapi apakah kita sudah tahu riba itu apa? Ya, larangan riba itu yang bagaimana? Kapan riba itu yang menjadi larangan? Atau kapan disebut dengan riba? Jangan-jangan kita sebut riba, tapi tidak tahu kita riba itu yang seperti apa. Sholat itu diwajibkan oleh Allah. Nah, sholat yang wajib itu yang seperti apa? Bagaimana? Kapan? Kita harus tahu perintah itu. Nah, dengan mengetahui hal-hal ini, maka kita bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi, ilmu itu tidak mesti hanya berisi tentang sesuatu perintah, tapi juga harus dipelajari yang berkaitan dengan larangan. Ya, kan banyak di luar sana yang mengatakan, kalau sesuatu itu haram, maka juga haram dipelajari. Itu justru salah. Kenapa? Kalau kita tidak tahu yang haram, bagaimana kita meninggalkan yang haram? Ya, kalau kita tidak tahu yang haram, bagaimana meninggalkan yang haram? Toh kita sering belajar yang haram-haram, ya. Kita sering membahas sesuatu yang haram, contohnya riba. Kita belajar riba nggak di fikih? Ya, riba itu haram kan? Ya berarti kan kita mempelajari sesuatu yang haram. Ya, kita belajar bab zina nanti di fikih. Ada nggak? Ada. Zina itu haram kan? Ya. Apakah ketika zina itu haram maka haram dipelajari? Enggak, justru wajib dipelajari. Kenapa? Kalau kita tidak tahu batasan-batasan zina, maka kita tidak bisa meninggalkan yang disebut dengan zina. Kalau kita tidak tahu sholat itu apa, ya bagaimana kita mau sholat? Kalau kita tidak tahu riba itu apa, bagaimana kita meninggalkan riba? Makanya inti dari atau faedah mempelajari ilmu fikih adalah
kita dapat mengetahui segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan mengetahui segala hal yang dilarang oleh Allah. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, kita bisa menjalankan atau mengerjakan perintah-perintah Allah dan kita bisa meninggalkan segala larangan Allah. Seperti itu. Itu poin nomor 3 ya. Faidah dari mempelajari ilmu fikih. Selanjutnya keutamaan ya. Keutamaan ini kalau dalam kitab tadi yang kita bahas fadluhu ya. Keutamaan mempelajari ilmu fikih. Nah, rasanya kita tidak perlu panjang lebar lagi membahas mengenai keutamaan ya, karena sudah pasti ilmu fikih merupakan ilmu yang utama. Kenapa? Karena ilmu fikih kan membahas mengenai salah satu dari pokok-pokok syariat Islam ya. Apalagi yang lebih utama dari pembahasan mengenai pokok-pokok syariat Islam ya. Tentu pokok-pokok syariat Islam ini adalah ilmu yang paling utama dan salah satu di antaranya adalah ilmu fikih ya. Apalagi ditambah ya dalam Al-Qur'an maupun hadis itu banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menerangkan mengenai keutamaan ilmu fikih ya. Rasanya tidak perlu kita sebutkan lagi di sini. Banyak sekali. Ya, kita bisa sering kita temukan sehari-hari seperti itu. Nah, jadi ilmu fikih ini merupakan salah satu bagian dari ilmu-ilmu syariat yang paling utama dan paling mulia ya. Salah satu. Karena ilmu syariat itu kan 3 ya. Jadi yang paling mulia itu adalah ilmu syariat memang. Nah, tapi ilmu syariat itu apakah cuma satu? Tidak. Ilmu syariat itu 3. Ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Maka 3 ilmu ini merupakan ilmu yang paling utama dan paling mulia untuk dipelajari. Dan ilmu fikih adalah salah satu bagian dari ilmu yang utama tadi, ilmu syariat tadi. Jadi kenapa sih harus membahas ilmu fikih? Ya karena ilmu fikih adalah ilmu yang utama, gitu. Salah satu ilmu yang paling utama untuk dipelajari. Ya. Justru kalau orang nggak paham fikih tapi pahamnya matematika itu kan jadi aneh. Dia nggak sholat tapi paham matematika. Nanti dia pertanyakan, ya, kamu meninggalkan yang utama dengan yang tidak utama. Bukan berarti matematika tidak penting, tapi jangan sampai yang lebih penting atau lebih utama ditinggalkan. Seperti itu. Itu keutamaan atau fadluhu. Ya. Ini bukan urutan yang sesuai dengan yang ada di kitab tadi. Ya, bisa dicari tadi urutan ke-9 kalau tidak salah, ya fadluhu, ya, artinya keutamaan. Ya. Selanjutnya, mukadimah ilmu tentang fikih ini selanjutnya adalah hubungan, yaitu nisbatuhu ila sairil ulum. Apa sih keterkaitan ilmu fikih dengan ilmu-ilmu yang lain? Nah, ini kita pernah atau sempat menyinggung di pertemuan sebelumnya, ya, bahwasanya ilmu-ilmu keislaman itu ya ada 3. Ada ilmu-ilmu yang berisi pokok atau inti ajaran syariat Islam, yaitu 3, ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Yang kedua ada ilmu yang berisi tentang sumber-sumber hukum Islam, sumber-sumber syariat Islam, ya ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ya ada ilmu Al-Qur'an, ada mustalahul hadis ya di sana. Dan yang ketiga ada ilmu-ilmu yang merupakan alat atau perantara kita untuk memahami sumber-sumber ini ya. Ada nanti ilmu nahwu, ilmu shorof, ya ilmu usul fikih dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sebutkan misalnya apa hubungannya ilmu fikih dengan ilmu akidah, ya maka hubungannya adalah ilmu fikih sama-sama dengan ilmu akidah itu merupakan ilmu inti dari ilmu keislaman. Jadi ilmu keislaman ada 3 ya, diantaranya ilmu fikih, ilmu akidah. Berarti apakah punya hubungan? Punya. Nah, apa hubungannya ilmu fikih dengan ilmu nahwu misalkan? Nah, ilmu fikih itu merupakan ilmu keislaman yang membahas sumber dan pokok dari syariat Islam. Dan sumber syariat Islam itu tidak bisa kita ketahui begitu saja tanpa mengetahui ilmu sumber, yang mana itu merupakan Al-Quran dan hadis. Dan kita tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis secara sempurna kecuali kita memahami ilmu alat, yang salah satunya merupakan ilmu nahwu. Jadi hubungan ilmu nahwu dan ilmu fikih seperti itu. Ya. Makanya ilmu itu kadang saling berkaitan, ya saling berkaitan kalau kita memahami bagian-bagian yang kemarin, bagian-bagiannya itu. Nah, meskipun secara substansi, ya, secara isi, dari segi isi, antara satu ilmu dengan ilmu yang lain itu memang berbeda. Gitu. Ya, kalau misalkan sama, ya buat apa ada 2 nama? Ya, atau mungkin ada sih yang namanya berbeda, tapi tidak terlalu penting untuk memberikan nama yang banyak, ya, karena substansinya kan sama. Nah, jadi dari segi substansi, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu nahwu, ilmu tafsir, atau ilmu yang lain, matematika itu semuanya kan berbeda secara substansi, pembahasannya berbeda. Ya. Tapi apakah berkaitan? Ya, di antara mereka ada yang berkaitan, ada yang tidak berkaitan. Ya. Apa kaitannya ilmu fikih, ilmu akidah? Ada kaitannya? Ada. Tapi substansinya sama nggak? Berbeda. Jadi mereka itu punya kaitan, tapi tidak punya persamaan dalam substansi. Substansinya berbeda, tapi punya kaitan. Seperti itu. Itu hubungan ilmu fikih dengan ilmu yang lain. Makanya pembahasan mengenai hubungan ilmu fikih ini kita tidak akan bahas panjang lebar karena sempat kita singgung kemarin. Silakan dibuka kembali kemarin ilmu-ilmu keislaman yang 3 itu, ya. Nah, di situ sudah dibahas hubungannya. Jadi, apa yang mempertemukan ilmu fikih dengan ilmu akidah? Ya, kita temukan di bagian sebelumnya, yaitu sama-sama ilmu atau sama-sama merupakan bagian dari ilmu yang membahas tentang pokok-pokok ajaran. Nah, begitu juga dengan apa hubungannya fikih dengan nahwu? Ya, nanti kita cari hubungannya, cari talinya seperti itu. Jadi, masing-masing ilmu ini berhubungan meskipun secara substansi masing-masing
berbeda seperti itu. Oke. Selanjutnya pencetusnya. Nah, ini tadi kalau dalam kitab itu disebut dengan wadhi', ya. Siapa yang membuat kitab ini? Wadhi'uhu. Siapa sih yang membuat teorinya? Nah, yang mencetuskan ilmu fikih dalam bentuk teori yang rapi. Catat ini yang paling penting ya, beri tanda kutip atau ditebalkan atau dikasih warna ya. Dalam bentuk teori yang rapi ya. Bukan ilmu fikih yang mungkin belum berbentuk seperti sekarang ini ya, atau mungkin belum berbentuk teori yang rapi ya. Kalau dalam berbentuk teori yang rapi dibentuk atau dicetuskan oleh para imam mujtahid ya. Apakah hukum sholat itu wajib itu sudah tidak ada dalam masa sahabat? Kan tidak ya. Ada dalam masa sahabat, ada masa Rasulullah. Ketika Rasulullah hidup kan ada sholat itu wajib, zakat itu wajib, puasa itu wajib ya. Riba itu haram, ada. Berarti ilmu fikih ada. Tapi apakah sudah berbentuk teori yang rapi? Adakah kitab fikih yang dari zaman sahabat? Abu Bakar ngarang kitab fikih atau Ali ngarang kitab fikih kan nggak ada. Ya, atau Rasulullah ngarang kitab fikih kan nggak ada. Artinya belum berbentuk teori yang rapi, masih teori yang berantakan. Nah, dirapikan oleh para imam mujtahid. Nah, siapa imam mujtahid itu? Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang nanti merupakan pendiri dari mazhab Hanafi. Ya, ada lagi namanya Imam Malik bin Anas Al-Asbahi yang merupakan pendiri dari mazhab Imam Malik, ya, mazhab Maliki. Ya. Yang ketiga ada namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, yang mendirikan mazhab Syafi'i, dan yang keempat Imam Ahmad bin Hambal yang mendirikan mazhab Hambali seperti itu. Jadi 4 imam inilah yang mencetuskan teori-teori fikih seperti itu. Sebagaimana yang kita temukan saat ini, ya. Bukan berarti sebelum beliau tidak ada fikih tapi belum tersusun rapi. Nah, disusun dengan secara rapi oleh orang-orang seperti mereka ini. Ya, jadi ilmu fikih itu sudah ada sejak zaman dahulu, tapi dicetuskan dalam bentuk teori yang rapi, sebagaimana yang kita temukan saat ini. Ya, kita temukan dalam kitab dari pembahasan Toharoh ya sampai akhir ada semua disusun rapi dalam satu kitab. Kita tidak perlu cari ke sana kemari, cukup dengan satu kitab. Nah, siapa yang nyusun itu? Yang pertama kali adalah para imam mujtahid, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya seperti itu. Nah, zaman Rasul ada tapi belum tersusun. Teorinya masih berantakan, masih di sana, masih di sini, masih belum terkumpul menjadi satu. Itu berkaitan dengan pencetus ilmu fikih ya. Jadi kalau dikatakan siapa yang mencetuskan ilmu fikih, ya tentu dari Rasulullah memang, tapi dari Rasulullah itu belum berbentuk teori yang rapi ya, masih berantakan. Nah, disusunlah atau dikumpulkanlah oleh para imam mujtahid menjadi teori yang rapi. Jadi ada pencetus secara asli, ada pencetus yang bukan asli, tapi dia yang pertama kali menyusun teori secara rapi, yaitu para imam mujtahid. Semoga bisa dipahami dari pembahasan ini. Oke. Selanjutnya nama. Nah, ini tadi kita sempat singgung ya. Jadi ilmu fikih itu ternyata tidak hanya ilmu fikih namanya. Jadi ilmu fikih itu juga punya nama lain ya. Di antaranya ilmu fikih, ya, ada ilmu halal wal haram. Ya, jadi kan karena pembahasan fikih itu banyak membahas mengenai perkara yang halal apa, yang haram apa, disebut juga ilmu fikih ini disebut dengan ilmu halal wal haram, ya, ilmu halal wal haram, karena membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan yang halal dan yang haram. Atau ada juga disebut dengan kitab al-fiqhul asghar, ya, fikih kecil. Ya. Nah, disebut dengan fikih kecil, ya. Fikih, kenapa fikih asghar, fikih kecil, ya? Berarti ada dong fikih yang besar, ada. Ya, itu yang disebut dengan akidah. Ya, nanti Imam Abu Hanifah itu punya kitab namanya Al-Fiqhul Akbar, ya. Fikih akbar nama kitab. Tapi di dalamnya bukan ilmu fikih yang kita ketahui, di dalamnya isinya akidah. Tuh, ya, makanya tadi secara penamaan mungkin berbeda tapi substansinya sama. Jadi Al-Fiqhul Asghar ini sebagai pembanding dari kitab Al-Fiqhul Akbarnya Imam Abu Hanifah itu. Jadi kalau orang menyebutkan kok tidak fikih saja, kenapa harus pakai fikih asghar, fikih kecil? Ya karena ada yang akbarnya. Apa fikih akbar itu? Permasalahan akidah seperti itu. Hanya masalah penamaan. Jadi nanti salah satu nama lain dari ilmu akidah disebut juga dengan ilmu al-fiqhul akbar. Ya. Selain juga nanti ada namanya ilmu tauhid, ya, ada namanya ilmu kalam dan lain sebagainya. Itu kalau permasalahan ilmu akidah. Ya. Kalau misalkan ilmu tasawuf nanti sering juga disebut dengan istilah ilmu akhlak dan lain sebagainya, ilmu adab dan lain sebagainya. Ini kalau berkaitan dengan ilmu fikih. Jadi ada namanya ilmu fikih, ya, nama yang banyak kita ketahui, ada namanya ilmu halal wal haram karena di dalamnya banyak membahas mengenai perkara-perkara yang halal dan yang haram, atau disebut juga dengan ilmu al-fiqhul asghar, ya, sebagai pembanding dari al-fiqhul akbarnya Imam Abu Hanifah, yang mana al-fiqhul akbar berisi ilmu akidah, hakikatnya, ya, substansinya, ya. Atau disebut juga dengan furu'ud-din. Furu' itu kan cabang agama, ya. Kalau cabang berarti kan ada usulnya, ya. Nah, usulnya itu disebut dengan usuluddin. Nah, usuluddin itu berbeda dengan furu'uddin, ya. Berarti usulnya itu, ya, Al-Quran dan hadis itu disebut dengan ilmu usuluddin, ya, karena membahas pokok-pokok agama, ya, atau
inti dari agama. Nah, tapi cabang yang keluar dari ilmu-ilmu Al-Quran dan tafsir tadi disebut dengan furu'uddin. Maka disebut dengan furu'uddin sebagai pembanding dari usuluddin. Mungkin kalau kita sudah dengar usuluddin itu kan sering ya. Usul itu kan artinya yang utama, yang pokok, yang asal. Nah, dari asal itu akan lahir ranting-ranting, akan menghasilkan ranting-ranting atau cabang-cabang. Nah, cabang itu bahasa Arabnya furu. Ya, makanya ilmu fikih ini kan karena berasal dari Al-Quran dan hadis, maka merupakan cabang dari Al-Quran dan tafsir tadi. Kan? Nah, maka disebut dengan furu'uddin. Nah, yang terakhir juga disebut dengan ilmu at-tarjih wan nadhar. Ya. Nah, ini mungkin jarang kita temukan. Ini ada beberapa ulama yang menyebut dengan ilmu fikih dengan at-tarjih wan nadhar, cuman mungkin ini jarang sekali kita temukan seperti itu. Hanya sebagai tambahan referensi saja. Oke. Selanjutnya, sumber. Nah, dari mana kita dapatkan ilmu fikih ini? Apakah dibuat oleh para ulama yang empat tadi? Apakah dibuat oleh para ulama? Tidak. Ya. Ilmu fikih itu bersumber dari al-adillah atau tafsiriyah. Tadi kita sempat singgung di definisi. Jadi sumber ilmu fikih itu pasti dari dalil-dalil terperinci. Nah, apa saja dalil-dalil itu? Ya, dalil-dalil itu diantaranya ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ya, ini mungkin sudah sangat populer sekali kita dengar, sering sekali kita dengar. Makanya saya bikin sedikit, ya saya buat sedikit keterangan ya. Orang yang mengatakan bahwa ilmu fikih itu hanya merupakan hasil karangan atau rekayasa para ulama, rekayasa para mujtahid itu tidak tepat. Ya, kenapa? Konsep yang benar itu, fikih itu merupakan teori yang rapi yang dituturkan oleh para ulama mujtahid, para ulama-ulama ya yang sumbernya atau terambil dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas seperti itu. Jadi penting kita memahami ini, jangan sampai salah. Oh, jangan ikuti ulama. Kenapa jangan ikuti ulama? Kan dia tidak kalau kita kamu mau ikut ulama atau mengikuti Al-Qur'an. Nah, itu kan salah. Ya. Ulama itu ngikuti Al-Qur'an, kita ngikuti ulama berarti kita ngikuti Al-Qur'an secara tidak langsung gitu kan. Karena kan bersumber ada tali penghubungnya seperti itu. Karena kan kita tidak bertemu dengan Rasulullah ya. Apa buktinya Rasulullah memang mengatakan seperti itu? Apa yang menjadi penghubung kita kepada Rasulullah? Ya. Saya tidak bertemu dengan Rasulullah, maka saya tidak mungkin mengatakan sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah bertemu dengan siapa? Para sahabat. Maka Rasulullah itu hanya menyampaikan ke sahabat. Sahabat menyampaikan ke siapa? Ke tabiin. Terus ke tabiin sampai ke guru-guru kita. Ya, jadi ulama itu bukan sebagai sumber utama kita, tapi sebagai penghubung kita menuju kepada sumber yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan benturkan orang yang ikut ulama dan orang yang mengatakan ikut Quran dan Sunnah. Ya. Hakikatnya sama. Ya. Kita ngikut ulama bukan berarti kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tapi kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui jalur yang seharusnya. Karena kita nggak ketemu Rasul, ya kita cuma ketemu guru kita, ya kita ikut guru kita. Guru kita ikut guru kita, guru kita ikut guru kita, guru kita belajar dari guru kita sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, itu yang disebut dengan istilah sanad ya, atau genealogi ya. Dalam istilah kampusnya genealogi ya, atau sanad ya. Tali penghubung kita kepada Rasulullah itu apa? Gitu. Jangan jangan sosokan berkata Rasulullah SAW bersabda ya. Emang kita mendengar kan tidak? Dari mana kita mendengar itu? Dari guru kita. Guru kita dari mana mendengar? Dari guru kita, dari guru kita, dari guru kita. Baru ketika kita tahu jalur periwayatan itu, silakan mengatakan sunnahnya seperti ini, Al-Quran seperti ini. Kalau kita tidak tahu, jangan sampai kita mengatakan Al-Quran seperti ini, sunnah seperti ini. Toh kita nggak punya sanad, ya kita cuma mengambil-ngambil saja. Ya. Makanya seringkali disebutkan ya laulas sanad laqala man syaa ma syaa ya. Kalau nggak ada sanad, kalau nggak ada jalur periwayatan, ya kalau kita nggak punya guru, ya siapa saja akan berkata apa saja. Jadi siapa saja bisa berkata apa saja kalau dia tidak punya sanad ya. Toh kita bisa mengatakan sholat itu tidak wajib atau sholat yang wajib itu cuma 4. Nah, dari mana engkau mengatakan itu? Ya tidak ada ya. Karena kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia tidak punya sanad. Kalau orang punya sanad kan kenapa engkau mengatakan sholat yang wajib itu 5? Karena guru saya bilang seperti ini. Guru saya dari guru saya dari guru saya dari guru saya sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, itu fungsinya sanadnya. Itu fungsinya sanadnya. Jadi sumber ini bukan berarti mempertentangkan antara para ulama dengan Al-Quran dan Sunnah. Justru para ulama itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita tidak bisa langsung ke Al-Quran dan Sunnah karena kita orang awam dan kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Siapa yang bertemu dengan Rasulullah? Para sahabat, para tabiin, setelahnya bertemu dengan sahabat, tabiin bertemu dengan para tabiin. Ya. Dan kita tidak bisa memahami langsung, kita harus mengikuti orang yang paham. Siapa yang paham? Ya para ulama. Jadi hakikat mengikuti para ulama itu adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tetapi karena kita tidak paham, ya kita mengikuti mereka. Hakikatnya mereka juga mengikuti Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Jadi jangan dibenturkan antara mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti para ulama seperti itu. Nah itu yang berkaitan dengan sumber-sumber. Jadi sumber ilmu fikih atau ilmu fikih itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas seperti itu. Oke. Terus selanjutnya hukum mempelajari ilmu fikih. Apa hukum fikih itu mempelajari ilmu fikih itu wajib semua atau sunnah semua? Tidak. Ya.
ternyata pembahasan-pembahasan ilmu fikih itu bisa kita bagi-bagi. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Ya. Fardu ain itu adalah kewajiban untuk setiap orang, jadi tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Nah, fardu kifayah adalah kewajiban yang bisa gugur kewajiban itu bagi orang lain ketika setidaknya ada satu saja yang sudah mengerjakan. Ya, misalkan sholat yang 5 waktu, nah, itu fardu ain, tidak bisa digantikan, semua orang harus sholat. Nah, kalau sholat jenazah hukumnya wajib, fardu, ya harus dikerjakan. Tapi satu orang saja sudah sholat jenazah, yang lain nggak perlu lagi sholat jenazah, gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah. Bedanya fardu ain dan fardu kifayah. Ya. Nah, fikih itu ada permasalahan-permasalahannya yang fardu ain hukumnya dipelajari, ada yang fardu kifayah hukumnya dipelajari, dan ada yang sunnah hukumnya dipelajari. Kapan fikih itu menjadi fardu ain dipelajari? Pembahasan apa saja yang menjadi fardu ain dalam ilmu fikih itu? Yaitu pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan sah atau tidaknya ibadah dan muamalah seseorang. Ya. Misalkan, ya apa contohnya ibadah, sholat. Mungkinkah kita bisa sholat secara sempurna kalau tidak kita ketahui rukun sholat? Mungkinkah kita bisa ibadah secara atau sholat secara sempurna kalau tidak kita ketahui syarat-syarat sah sholat? Mungkinkah kita bisa sholat dengan sempurna kalau kita tidak mengetahui yang membatalkan sholat? Tidak mungkin. Ya, oleh karena itu, hukum mempelajari rukun-rukun sholat, syarat sah sholat, dan yang membatalkan sholat itu menjadi fardu ain. Kenapa? Kita tidak bisa sholat secara sempurna kalau tidak memahami poin-poin ini seperti itu. Itu namanya fardu ain. Nah, artinya ketika ada perintah syariat, maka untuk menjalankan perintah itu secara sempurna, ilmu yang membahasnya harus kita pelajari secara sempurna. Makanya ilmu fikih itu yang dasarnya ini kita bahas ini adalah yang wajib-wajib, kita harus tahu semua ini seperti itu. Ya, jangan sampai kita tidak tahu tentang dasar-dasar ilmu fikih. Kita sudah terlalu jauh, yang bahkan ilmu yang terlalu jauh itu hukumnya sunnah mungkin atau fardu kifayah, tidak wajib secara penuh. Sementara yang fardu ain kita tinggalkan seperti itu. Ya. Yang kedua ada hukumnya fardu kifayah, ya, yang berkaitan atau melebihi kadar tersebutnya. Mungkin misalkan, ya apa hukumnya sholat atau hukumnya sholat di misalkan di lapangan terbuka. Apa hukumnya sholat di lapangan terbuka? Nah, apakah semua orang wajib tahu hukum sholat di lapangan terbuka? Kan tidak. Yang wajib itu cuma adalah berkaitan dengan sholat itu seperti apa, syaratnya apa, rukunnya apa. Tapi apakah dalam artian tidak ada atau tidak perlu juga orang mengetahui ini? Juga tidak. Harus ada orang yang tahu. Nanti kalau misalkan bertanya kepada siapa kita bertanya hukumnya sholat di lapangan. Nah, maka orang yang mengambil para ulama. Jadi para ulama yang ilmunya dalam itu dia sudah mengambil fardu kifayah. Nah, kita tidak harus memahami fikih secara penuh lagi sekarang. Ya, kita cuma cukup mengetahui fikih yang umum-umum saja, yang merupakan bagian kewajiban kita saja. Yang lain-lain daripada itu kita tinggal tanyakan kepada para ulama. Kenapa? Karena para ulama yang sudah mengambil fardu kifayah ini sampai kepada tingkatan fatwa, sampai menjadi seorang mufti, orang yang memfatwakan sebuah hukum. Jadi kan tidak semua orang wajib menjadi seorang mufti, tidak semua orang wajib memfatwakan hukum, hanya beberapa orang saja. Nah, siapa orang-orang itu? Yaitu para ulama. Nah, para ulama inilah yang mengambil fardu kifayah ini, yang mengukurkan kewajiban kita sebagai orang awam ini. Tapi kita tetap wajib di fardu ain, meskipun tidak fardu kifayah. Nah, kalau ada di antara kita yang nanti tertarik untuk mengambil fardu kifayah, tentu bagus lagi seperti itu. Jadi kita bisa menggugurkan kewajiban orang lain. Setidaknya satu orang dalam satu kampung, seperti itu kan. Ya. Kalau dalam ayatnya, dalam surat Taubah itu kan. Oke. Yang ketiga baru ada pembahasan-pembahasan ilmu fikih itu yang hukumnya hanya sebatas sunnah, yaitu melebihi tingkat fatwa, yang menjadi seorang mujtahid, ya, menjadi seorang mujtahid misalkan seperti itu. Ya, apakah seorang harus menjadi seorang mujtahid? Enggak. Ya, kenapa? Karena kan tidak semua orang mampu. Ya, orang yang mampu mungkin bisa, tapi kalau orang yang tidak mampu, kalau kita wajibkan, bagaimana dia menjadi seorang mujtahid? Maka hukum-hukum fikih yang dibahas oleh seorang mujtahid itu hukumnya cuma sunnah dipelajari oleh kita. Ya, kalau kita pelajari itu bagus, tapi kalau kita pelajari juga tidak masalah. Yang penting fardu ainnya jangan sampai tertinggal, ya. Fardu ain jangan sampai tertinggal. Fardu ain ini banyak sekali, cakupannya luas sebenarnya, ya, tapi secara umum lebih sedikit dibandingkan yang tidak fardu ain, ya. Fardu kifayah dan sunnah itu lebih banyak dibandingkan dengan fardu ain. Tapi yang fardu ain ini meskipun tidak terlalu banyak dibandingkan kifayah dan sunnah, tapi cukup banyak juga, cukup banyak juga pembahasannya seperti itu. Itu hukum belajar ilmu fikih. Jadi tidak semua pembahasan ilmu fikih itu wajib dipelajari, ya. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Jadi itu sudah jelaskan, sudah kita singgung kapan menjadi fardu ain, kapan menjadi fardu kifayah, dan kapan menjadi sunnah seperti itu. Ya. Yang terakhir pembahasannya, ya, masailuhu, ya. Kalau tadi sebelumnya hukumnya itu hukum syar'i fihi, hukum mempelajarinya. Yang terakhir ada pembahasannya. Jadi apa sih yang dibahas dalam ilmu fikih itu? Nah, kemarin kita juga sempat singgung, ya.
Jadi secara umum ilmu fikih itu terdapat 5 kelompok pembahasan. Yang pertama adalah permasalahan yang berkaitan dengan ibadah. Yang kedua, permasalahan yang berkaitan dengan muamalah. Yang ketiga, berkaitan dengan permasalahan munakahah. Yang keempat adalah yang berkaitan dengan permasalahan jinayah. Yang kelima adalah yang berkaitan dengan siasah. Ini urutannya selalu seperti ini dalam kitab-kitab fikih. Kalau kita ngaji kitab fikih, di mana-mana pasti mulai dengan ibadah dulu. Setelah itu baru muamalah, setelah itu baru munakahah, setelah itu baru jinayah, setelah itu terakhir baru siasah. Selalu seperti itu urutannya. Apa itu maksudnya ibadah? Ya, ibadah itu adalah pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mencakup amalan lahir, dan itu pembahasannya itu atau cakupannya itu antara kita dengan Tuhan. Ya. Jadi ke atas, hubungan ke atas. Jadi ibadah itu adalah amalan lahir yang hubungannya itu antara kita dengan yang di atas. Kita ke atas, hubungan ke atas. Nah, semua itu disebut dengan ibadah. Makanya sholat kan kita untuk siapa? Apakah sholat untuk orang lain? Tidak. Sholat itu adalah hubungan kita ke atas. Maka sholat itu termasuk dalam pembahasan ibadah. Zakat kita untuk siapa? Ya, mungkin zakat kita berikan kepada fakir miskin. Tapi kan hakikat zakat itu adalah amalan lahir untuk yang di atas. Kan. Puasa kita untuk siapa? Untuk yang di atas. Makanya ibadah ini adalah permasalahan-permasalahan hukum syariat yang mana hubungannya nanti adalah antara kita manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan ke atas. Nah, muamalah adalah hubungan yang berkaitan dengan kita dengan sesama kita, artinya hubungan ke samping ya. Jadi setelah kita memperbaiki hubungan kita ke atas, baru kita perbaiki hubungan kita ke samping ya. Perbaiki hubungan ke atas, baru perbaiki hubungan ke samping. Nah, itu akan dibahas dalam permasalahan muamalah, hukum jual beli, hukum riba dan lain sebagainya. Baru setelah itu pembahasan yang lebih khusus dari muamalah ini juga merupakan bagian muamalah tapi lebih khusus, yaitu pembahasan mengenai munakahah. Di dalamnya terdapat dalam pembahasan nikah, pembahasan tolak, dan pembahasan rujuk juga di dalamnya. Ya, nikah, tolak, rujuk dibahas dalam pembahasan fikih bab munakahah, yang hakikatnya juga merupakan muamalah tapi lebih khusus dibandingkan muamalah yang lebih umum. Dan baru terakhir, yang dua terakhir kita akan membahas mengenai jinayah, hukuman. Ya. Kemarin supaya kita singgung, yang namanya hukuman pasti di akhir. Ya. Pasti kita bahas ibadah dulu, kita bahas sholat dulu, baru nanti kita bahas kalau orang nggak sholat apa hukumannya. Ya. Pasti kita bahas riba dulu. Ya. Kalau orang mengerjakan riba, apa hukumannya? Makanya jinayah itu di akhir. Ya. Hukuman-hukuman itu selalu dibahas di akhir. Jangan bahas jinayah dulu. Ya. Kalau kita bahas jinayah dulu, kita belum tahu yang akan kita kerjakan. Bagaimana? Kita sudah tahu hukuman, tapi tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hukuman itu. Makanya urutan seperti ini sudah sejak zaman dahulu kala, terus-menerus diwariskan kepada kita, dan seharusnya juga menjadi pembelajaran bagi kita. Jadi kalau kita ingin memperbaiki hubungan itu, perbaiki hubungan kita dengan Allah dulu pertama. Ya, itu filosofinya kenapa kita fikir seperti ini. Ya, perbaiki hubungan dengan Allah dulu. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan sesama makhluk, hubungan ke samping. Nah, setelah itu nanti baru kita membahas hukuman di akhir. Nah, ketika hubungan kita dengan yang di atas baik, ketika hubungan kita dengan yang di samping juga baik, maka secara otomatis kita akan membentuk masyarakat yang baik. Nah, masyarakat yang baik ini yang disebut dengan permasalahan siasah, ya, permasalahan politik Islam. Jadi politik itu juga permasalahan fikih, ya, permasalahan fikih. Tapi diletakkan di akhir. Ya, kenapa di akhir? Karena siasah ini sebenarnya tidak terlalu ribet, tidak terlalu sulit. Ya. Membentuk negara syariat itu tidak susah. Ya. Asalkan apa? Isinya juga sudah sesuai dengan syariat. Ya. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah baik, hubungan dengan sesama manusia juga baik, secara otomatis negara syariah itu, ya, siasah Islamiyah itu akan terbentuk secara sendirinya tanpa kita harus membentuk atau membuat undang-undang hukum Islam seperti itu ya. Karena kita terlalu cepat membahas mengenai politik, tapi kita lupa ibadah kita belum sempurna. Ya, banyak di luar sana saya pernah temukan beberapa, ya, misalkan dicontohkan ada beberapa perempuan, ya, sering teriak-teriak soal politik Islam, ya, politik ini segala macam. Tapi saya tanyakan, tahu nggak aurat perempuan itu yang mana? Dia mengatakan aurat perempuan itu selain muka dan telapak tangan. Berarti seluruh tubuh selain seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan itu aurat perempuan. Yang muka itu yang mana? Ya, muka itu ya dia tahu ya, muka itu yang terlihat ini yang di depan itu. Ya, jadi kalau dalam fikihnya kan muka itu dari sejak awal rambut tumbuh sampai ke dagu gitu. Berarti itu kan yang muka. Selain daripada itu ya kalau dari sampingnya berarti dari telinga ke telinga. Nah, itu yang muka itu. Nah, berarti apakah yang ada di bawah dagu ya yang bersambung dengan leher ini merupakan aurat? Aurat berarti. Nah, kalau dia aurat wajib dalam sholat. Karena kan syarat sahnya menutup aurat. Berarti wajib nggak menutup bawah dagu ini? Wajib. Kenapa? Karena dia aurat. Nah, banyak perempuan yang seperti itu. Ya, sudah membahas politik tapi lupa aurat yang ada di bawah dagunya, lupa. Jadi ibaratnya masalah yang besar di jauh di sana dia tak tahu, dia ikut campur, tapi masalah yang di dekat dia, ya masalah aurat di dagu di bawah dagu ini saja dia sudah
kewalahan membahasnya, tidak tahu hukumnya seperti itu. Nah, itu kan sangat disayangkan sekali ya, tidak hukum syariatnya. Apa gunanya kita membentuk negara Islam tapi isinya tidak Islami? Ya, lebih baik kita mulai dulu dari pembenahan diri kita. Ya, kita perbaiki dulu hubungan kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita sama manusia. Secara otomatis negara itu akan jadi negara yang baik, negara yang syariah. Nah, tanpa kita sebut negara syariah pun kita menjadi negara syariah secara substansi, meskipun secara nama tidak. Ya. Apalah arti sebuah nama? Ya, kenapa kita terlalu mencari nama, tapi kita tidak mencari substansinya? Ya. Yang diinginkan dari negara bersyariah itu apakah namanya negara syariah, negara Islam, ya negara Islam Indonesia seperti halnya negara Islam Iran, ya, atau yang penting substansinya? Ya, tentu substansinya yang paling utama, yang lebih utama itu substansinya. Ya, tanpa nama pun ketika ada substansi itu lebih baik dibandingkan ada nama tapi nggak ada substansi. Ya, namanya negara Islam tapi dalamnya berantakan, ibadahnya nggak jalan, muamalahnya salah. Ya, sehingga pembahasan-pembahasan ilmu fikih ini sudah dirancang sedemikian rupa, ya, dimulai dari hubungan kita ke atas dulu, hubungan ke samping, secara otomatis ketika semuanya baik, kita sudah memahami ilmu-ilmu fikih ini, secara otomatis kelompok komunitas masyarakat itu akan menjadi baik semuanya. Dan itu makanya siasah selalu diletakkan di akhir. Ya. Siasah itu apa? Politik. Ya. Pembahasan mengenai pemilihan pemimpin, syarat-syarat pemimpin. Gitu. Ya. Toh mereka yang sering gembar-gembor mengenai misalkan khilafah Islamnya juga mereka nggak paham khilafah Islamnya itu apa. Ya. Nah, apalagi permasalahan mengenai ibadah lebih nggak tahu mungkin. Ya. Khilafah itu kan ada syaratnya. Khalifah itu syaratnya ada 9. Silakan buka kitab Minhajut Thalibin. Ada 9 syarat khalifah. Salah satu syarat khalifah itu harus min Quraisy, ya, harus merupakan orang Quraisy. Jadi kalau bukan orang Quraisy nggak bisa jadi khalifah. Nah, sekarang kalau menegakkan khalifah di Indonesia, ada nggak orang Quraisy di Indonesia? Ya nggak ada. Ya bagaimana menegakkan khalifah di Indonesia? Orang Quraisynya nggak di Indonesia. Ya siapa yang akan jadi khalifah? Bagaimana cara membaiatnya? Nanti ada juga cara membaiat. Itu akan dibahas secara terperinci nanti dalam pembahasan siasah. Makanya orang yang sudah memahami ilmu fikih, sudah belajar fikih dari ibadah sampai siasa ini, dia nggak akan terlalu banyak omong ke orang. Kenapa? Karena dia sudah paham semuanya. Nah, biasanya orang yang banyak omong itu adalah orang yang sedikit ilmunya. Ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Kosong tong itu sehingga nyaring bunyinya. Orang yang sedikit ilmunya semakin banyak omongnya. Tapi kalau orang yang semakin dalam ilmunya, semakin banyak ilmunya, justru dia semakin sedikit berbicaranya. Karena dia paham kan, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Ya, berkata yang baik saja, berkata yang penting-penting saja, yang perlu-perlu saja, atau diam sama sekali. Atau nggak usah menambah masalah. Ya. Karena masalah yang muncul saat ini kebanyakan disebabkan karena orang yang bukan ahlinya, orang yang bukan pakarnya juga ngomong. Ya. Orang yang berkaitan misalkan dalam masalah vaksin itu sebenarnya benar apa enggak sih vaksin itu atau sekedar konspirasi belaka. Nah, kalau seandainya yang berbicara mengenai vaksin itu cuma dokter, itu nggak akan timbul permasalahan, nggak akan timbul konspirasi segala macam. Kenapa bisa timbul konspirasi, pertentangan, perbedaan pendapat? Karena yang bukan dokter juga ngomong vaksin. Orang yang sehari-hari nggak ada urusan sama kedokteran juga ngomong tentang vaksin, sehingga muncul teori konspirasi tentang ini, tentang itu segala macam. Nah, itu makanya ketika seseorang yang tidak ahli juga ikutan ngomong, maka tunggu saja kerusakannya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Ketika sesuatu urusan dipegang oleh seseorang yang tidak ahli, tunggu saja kehancuran, tunggu saja kerusakan. Ya. Sekarang sudah kita lihat saat ini, ya. Banyak orang yang bukan ahli tapi ngomong, akhirnya apa? Ya kita berantem, ya. Kita permusuhan, kerusakan yang terjadi seperti itu. Nah, itu karena kita tidak memahami atau tidak punya ilmu yang dalam, tapi kita sudah berani untuk ngomong. Makanya kita harus memahami dulu ibadah secara sempurna. Setelah itu kita membahas ilmu amalah secara sempurna, munakah secara sempurna, jinayah secara sempurna, baru kita bahas siasah secara sempurna. Lalu setelah kita pahami semua itu, silahkan. Kalau ingin membentuk negara Islam, membentuk substansinya seperti apa, silahkan. Ya, itu pembahasan mengenai ilmu-ilmu fikih. Ya, kalau dalam kitab fikih ini masa ilmu, pembahasan itu masa ilmu itu hal-hal yang berkaitan sudah 10 ya, sudah 10 hal yang berkaitan dengan fikih. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah membahas muqaddimah atau pengantar ilmu fikih. Ya, ada muqaddimah atau kitabin yang merupakan pendahuluan dari sebuah kitab, dan juga kita sudah membahas mengenai muqaddimatu ilmin yang merupakan pengantar dari ilmu fikih itu sendiri. Nah, mungkin pembahasan yang padat malam ini bisa diulang-ulang kembali, nanti akan saya bagikan presentasinya untuk bisa dibaca-baca lagi, dan insya Allah sangat mudah, dalam artian bisa dipahami dengan mudah, dengan gampang, karena sudah ada bahannya juga, sudah dijelaskan juga seperti itu. Dan ini juga merupakan pengulangan-pengulangan berkali-kali mungkin yang pernah kita dapati dalam hidup kita. Mungkin kita pernah belajar juga hal ini kepada orang lain sebelum dalam majelis ini. Oke.
Mungkin untuk pertemuan hari ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga ada faedahnya, dan kita bisa mengambil ilmu yang baru mungkin, atau sebagai pengulangan, sebagai penguat ilmu kita yang sudah ada mungkin sebelumnya. Semoga apa yang kita lakukan ini, majelis kita ini diberkahi oleh Allah dan diberikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sekian, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.